Yo, halo semuanya, kembali channel Vortex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas info terbaru di Link 1 episode 561. Jadi yang akan kita bahas kali ini adalah Kamen Rider Outsider ya teman, sebanyak 8 episode ya. Pastinya dimulai dari episode 0 sampai episode 7 yang sudah tamat semalam ya teman ya, di tanggal 22 Desember. Yang juga pastinya saya akan juga bahas beberapa rumornya di akhir nanti ya teman ya. Karena pastinya pembahasan ini akan sangat panjang ya teman ya. Kalian enjoy saja teman ya. Bisa 1 jam mungkin ya, jadi let's go. Oke. Pastinya di episode 0 ini kalian teman ada Kenmure Corporation, tapi ini gedungnya yang dipakai ini tuh adalah dari punyanya Gai Amatsu ya teman ya. Apalagi kalau bukan Tozer Intellion. Yang pastinya Tozer Intellion ini kan juga seperti suatu ruangan atau bangunan kecil gitulah teman ya. Yang juga pastinya kan di bawah, nah di Eden Intelligence kalau salah ya. Jadi kan kayak udah diambil alih juga gitu ya. Untuk kekuatannya juga si Gai Amatsu itu ibaratnya disarankan kan udah tobat gitu ya. Dan pastinya untuk kontinuitasnya tuh setelah seriesnya Zero One tamat mungkin ibaratnya ya. Jadi kalau mau kebahasan lagi nanti kita bahas lebih detail, oke? Pastinya juga untuk ambisinya masih sama ya temen ya. Untuk Kenmure Corporation ini mau mengambil alih seluruh perusahaan IT, ibarat tuh perusahaan game-game gitulah ya kan ya. Yang juga pastinya semakin meruak gitu ya. Karena juga pastinya dengan berbagai macam hal ini datanglah satu orang ya temen ya, dari perusahaan yang ibaratnya juga mau terancam ya kan, karena kehadiran Kenmure Corporation ini. Siapa lagi kalau bukan Smart Brain yang diwakilkan oleh Smart Queen. Jadi sebenarnya untuk aktrisnya kan si Yuria Haga kan ya, dia akan ada double peran gitu ya kan ya, dari dia dari Smart Queen dan juga Marisol dan kita bahas gitu, oke? Nah pastinya di sini juga dari bersama Gai Amatsu ya juga masih melihat pergerakan Kenmure Corporation beserta Zane ya. Zane juga dari kemarin pada saat di Genmore 100% Crisis with Smart Brain itu sudah disinggung ya teman, bagaimana entitasnya itu memang seperti kebalikan dari Ark gitu ya. Kalau Ark itu dia sebenarnya itu kalau ada kejahatan dia tuh mau merasuki dulu ya kan ya. Jadi tidak langsung dimusnahkan. Jadi kayak ibarat tuh dikendalikan aja gitu ya. Jadi kayak kalau ada kejahatan itu, ini ibaratnya kayak Zane tuh lebih jahat lagi gitu ya. Jadi karakter yang udah dalam tanda kutip jahat aja itu masih kayak apa ya, ibarat tuh mengambil alih tubuhnya aja gitu ibaratnya ya. Jadi tidak langsung membunuh gitu ya. Tapi kalau si Zane ini ibaratnya kalau ada secuil aja gitu ya, jadi kayak langsung habis gitu ya. Jadi singkatnya seperti ini teman ya. Karena benar kalau untuk teori dari Zero One maupun teori dari XN ini, ibarat tuh seperti ya Zen kan seperti suatu ada suatu entitas yang bisa mengatasi seluruh virus gitu ya. Jadi kan tujuannya kan sebenarnya kan mau ini kan pernah tuh mau mendamaikan lah atau kayak menghilangkan seluruh kejahatan di seluruh umat manusia, tapi konteksnya dia ini tuh bener-bener ya mau melenyapkan juga sebenarnya gitu ya. Jadi karena ini kan juga mereka mau berusaha juga kayaknya untuk atasi si Zaid ini dengan cara ya mereka yang karakter jahat ini tuh juga tidak apa ya, berusaha mencegah karakter lain yang ibarat tuh udah tobat ibaratnya ya, untuk tidak bertindak lebih jauh lagi. Ibarat tuh dia kalau udah kehilangan makna untuk bertarung yaudah ya kan dia jangan ikut bertarung lagi, karena maksudnya Zizen itu sekali ada pertarungan ya ibaratnya ada kejahatan juga di sini ya. Makanya juga di sini ya si leadnya pun juga sempat dirasuki sama Ark. Nah lanjut di sini saat si Genmo ini lagi kayak mencoba dapat keuntungan lah di sini ya. Jadi pastinya muncul juga di sini si Smart Queen. Ya dimana Smart Queen juga menjelaskan ya kalau misalkan untuk Smart Brain ini setidaknya tahu juga kan ya tujuannya tuh mau di serial asli device itu atau mungkin di sini ya temen ya. Pastinya si Smart Brain ini juga mau menguasai dunia gitu ya. Kalian tau lah ya kan di Surprise, karena itu lebih detail lagi bahkan ya. Kenapa dia tuh bisa seperti itu antara Orphanok dan juga manusia gitu ya. Nah, sementara itu si perusahaan Smart Brain ini sudah mengambil alih atau pastinya membeli saham lah ibaratnya ya dari perusahaan Kenmure ini, dan juga pada saat mau diambil gitu ya kekuatannya, jadi dia tidak serahkan itu. Dan pada saat dia tuh juga mau kabur gitu ya dari Smart Queen ini agak kocak juga itu, makanya dia juga langsung di daya baterainya itu menipis kan ini kan statusnya kan Humagir gitu ya. Jadi kalau kan yang ternyata kenapa nih jadi Humagir, kalian tonton deh ya kan sebelum Project Orchestra ini gitu ya, karena ibaratnya juga masih nyambung di sini gitu ya.
ya. Nah ini kan juga ngelihat untuk Papana kan ya, yaitu di Damasamune yang di The President episode 1-2 itu agak kocak sih. Jadi kayak ya tiba-tiba begitu ya untuk plotnya ya. Nah pastinya ini dia ya, si Yuria Haga berperan lagi mencari Mari Sonoda ya temen ya. Jadi Mari Sonoda pun juga semakin kawaii lah temen ya, karena kan ya masih awet muda gitu ya. Dan itu juga masih membicarakan soal Zain ini gitu ya. Jadi pada saat mau minta bantuan juga sama si Kirimo ini masih kayak kurang itulah temen ya, karena masih ada ego juga dari si Kirimo ini. Tapi karena demi ambisinya juga dan mendengar kata Zain ibaratnya ya, jadi karena udah bersangkutan dengan perusahaan juga ya udah ya kan ya, dia ikut juga gitu ya. Jadi pastinya juga di sini ada King of Knock juga teman. Jadi intinya season ini tuh kayak mau cari kekuatan atau kayak apa ya, ya pergerakan misterius dari monster-monster yang bersangkutan dengan intinya itu teknologi ya teman ya. Karena juga pastinya ya Ark of Knock ini itu adalah wujud dari evolusi manusia yang udah mati alias Orphanok ya temennya. Jadi pastinya yang seperti Kamen Rider inilah ya kan yang coba Toei masukkan gitu ya. Jadi pastinya inilah ya kan ya, yang kita juga di sini ada si Smart Queen juga yang mau urus si Genmu ini. Dan kita teman di sini muncullah pertempuran yang sangat gokil ya. Ini juga sangat mantap teman, karena kita lihat di sini ada Genmu Musou menghadapi Smart Queen yang juga berubah menjadi Delta Queen ya. Bayangkan ya, Delta Queen setidaknya ada yang beda gitu ya kan, misalnya pakai apa, pakai jubah atau gimana gitu ya. Ini sama aja kayaknya ya. Ini kan pastinya kan dia menjadi Delta yang langsung gimmicknya sama kan, kayak pakai voice changer Henshin gitu ya. Jadi juga pastinya langsung berubah menjadi Commander Delta Queen. Dan pastinya Kirimo Musou ini kayaknya sangat heboh ya teman ya, sangat heboh untuk perubahan dari Kirimo Musou ini. Udah kayak Sailor Moon ibaratnya ya, jadi kayak terbang muter-muter, ada kayak yang apa tuh bintang-bintang ibaratnya ya. Dan pastinya pada saat pertempuran ini ya di sini Kirimo Musou setidaknya unggul ya kan ya. Dan juga pastinya pas mau di finisher sama si Delta Queen ini bagus ya teman, karena kayak Zawardo itu kan ya, jadi kayak diberhentiin dulu waktunya ya kan. Jadi kayak ada kekuatan ya Kronusnya lah kan ya, karena kan Kirimo Musou ini kan kayak manifestasi kekuatan dari Genmu sama Kronus gitu ya. Tadi juga pastinya seperti ini dan langsung di critical finish gitu ya. Dan akhirnya Smokin pun juga kalah telak teman, dan pastinya ancaman Zain terus berlanjut ya teman ya. Oke, lanjut teman ke untuk episode pertamanya, dimana untuk Ouja ini ya adalah fokus utamanya di sini ya. Jadi pastinya kalau kalian sadar juga di sini Oujanya tindakannya lebih normal ibaratnya ya bagi dia gitu ya, bagi kita mah enggak gitu ya, karena lihat Ouja yang kayak merampok bank ini dan pakai senjata kayak ini ya, apa enggak ketar-ketir gitu ya. Dan kemudian juga untuk Ouja ini tuh berada di setting time itu di mana gitu ya, katanya sih ini di Ryuki episode terakhir ya temen ya, atau singkatnya itu ya ini di seriesnya berakhir gitu ya. Misalnya tuh di setelah si Knight itu menghadapi si Odin gitu ya, dan dia menjadi the last man standing gitu ya untuk menghadapi si Kamen Rider Odin ini. Dan dunia itu berubah akhirnya, jadi ingatan mereka menjadi rider tuh dihapus, dan kegiatan normal mereka seperti Ouja ini kembali lagi ya temen ya. Jadi pastinya gimmick Ouja itu agak hilang sedikit lah temen ya, karena ini kan dia tuh jadi orang yang normal ya ibaratnya ya. Ini bagi dia sih normal ya kan ya, ya kayak agak bengis itu, tapi tujuannya tuh tidak tidak sejahat dari Ouja yang ada di series gitu ya. Karena kalau di sini dia tuh tidak mau membunuh siapapun dan dia peduli sama adiknya gitu ya. Kan tau kan di seriesnya kan ada adiknya gitu ya temen ya. Ya dimana juga adiknya konselor juga detektif atau polisi gitu ya. Jadi ya kebengisan dari Ouja ini ya tetap berlanjut kok ya. Ini bohong banget ya kalau misalkan dia tuh gak ngebunuh siapapun ya, karena ini kayak gimana ya, saking ciri khasnya Ouja ini itu betul melekat gitu ya. Nah ini juga fokusnya pun kan ada ke salah satu karakter juga teman, yaitu Chutanezu, salah satu dewan utamanya juga di sini yang ibarat tuh diberikan misi gitu ya untuk merampok suatu bank, dan juga pastinya dapat imbalan ibaratnya ya, beserta membantu dia juga untuk melengkapi ambisi dia gitu ya. Jadi kayak bisa melengkapi
keuangannya atau penghasilannya gitu ya, jadi biar bisa sesuatu lah ya kan ya. Dan dengan perjanjian itu ya dia juga mau gitu ya untuk melakukan seluruh perbuatan yang tidak baik itu ya teman ya. Nah di sini juga ada kemunculan si Kamen Rider Odin ya teman ya, yang pastinya kan di sini sebenarnya ada kok ya di salah satu yang muncul barusan ya kan ya, cuman di sini aktornya nggak ada gitu ya, atau alias si Ombai kata geresakan Ombai gitu ya. Nah ini teman ada si Odin. Gimana ya kalau ngeliat si Odin nih kayak kita kan jadi ingat final episode-nya si Ryuki gitu ya. Saat itu kan juga dia ibaratnya menolak gitu ya untuk menjadi Kamen Rider lagi, karena ibaratnya juga di sini Odin ini membuka kembali mirror world-nya, dan pertarungan antar rider di mirror world itu terjadi lagi gitu ya. Jadi pastinya saat ini pun juga dia seperti menghadapi suatu situasi yang ibaratnya mengharuskan dia menjadi Kamen Rider lagi gitu ya. Jadi pastinya di sini dia juga melihat ada Chutan itu yang juga sepertinya berkhianat ya kan, atau dimanfaatin doang kan ya si Ouja ini. Dan pastinya dia juga melakukan kontrak monster dengan salah satu ya ini ya kan ya Kamen Rider Scizor gitu ya, yang juga pastinya seperti ini decknya ya. Jadi ibarat tuh di sini mirror world generasi baru ya temen ya. Kan kalau generasi lama kan kalau si Scizor itu si Masashi Shudo ya temen ya. Masashi Shudo itu kalau salah yang detektif juga deh temen ya, yang kalau nggak salah ya temen ya, yang dia juga mati di awal episode yang dimakan sama siapa namanya yang kepiting itu, lupa lagi. Pokoknya juga ini kan Scizor kan temanya tuh kepiting gitu ya. Jadi pastinya Ouja pun juga di sini seperti pojok ya temennya sama para polisi ini, dan setidaknya langsung gitu ya berubah di sini ya sifatnya dengan setelah menyentuh V-buckle-nya atau deck dari Oujan ini, dia juga langsung gitu ya ingat lagi nih ini nih ya, ini Ouja yang sebenarnya kan ya, karena juga pastinya di episode ini banyak kok ya untuk flashbacknya, seperti adiknya yang dimakan sama Venus Hacker gitu ya, yang pas di scene terowongan yang ada di kaca mobil kan tuh ya. Terus juga pada saat memang pas kecil nih emang Oujan nih emang udah psikopat ya temennya. Terus kebangisannya dia juga pernah bunuh si Guy, bunuh si Scizor, bunuh juga si Scizor enggak ya temennya, bunuh si Emperor gitu ya. Jadi pokoknya luar biasa lah Ouja ini, yang pastinya kayak sekebangkitan itu kayak kembali lagi ya temennya di dalam dirinya, dan juga pastinya langsung gitu ya teringat lagi flashbacknya. Luar biasa ya temennya. Jadi ini dia beberapa flashbacknya temennya. Kalau kalian mau tonton juga kalian cobalah temennya lihat beberapa episode yang fokus satu ke Ouja, karena kalau ke fokus ke Ouja ini tuh kayak luar biasa ya temennya, luar biasa bengis. Dia kan pertama kali muncul di episode 18 kalau salah ya. Jadi yang muncul ridernya beserta karakternya itu Takeshi Asakura gitu ya. Jadi pastinya di sini dia juga bisa lah temennya masuk ke dunia kaca ini, dunia cermin ini, dan dia langsung ngebantai si Chutanaisu ini. Saya nggak bisa kasih tunjuk ya temennya karena terlalu sadis. Oke, pastinya setelah ini juga perubahannya pun juga cukup cepat ya temennya. Setelah itu dia juga tiba-tiba langsung mereka berubah menjadi Commander Ouja dan mengikuti Mirror World Battle ini secara cepat gitu ya. Dengan cepat di sini langsung menghadapi beberapa rider seperti Guy, Solda gitu ya, dan Raya ibaratnya ya. Dan di sini juga ada si Kamen Rider DN gitu ya, juga memantau kekuatan dari Odin ini gitu ya. Karena kayaknya juga di sini DN ini ya cuma numpang lewat doang gitu ya, semakin dikit lah ya kan ya. Tapi tidak sekedar numpang lewat doang gitu ya, karena ada di akhir nanti ya. Nah, di sini pun juga para sahabat tempur yang menghadapi Odin, di sini juga dia mendapatkan kekuatan baru ya di sini ya, saat dia juga dibawa ke bawah gitu ya, yang melawan si Odin ini dapatlah kartu survive Mugen gitu ya. Mugen ini berada di tengah ya teman ya. Ya juga pastinya untuk animasinya pun juga oke lah teman ya, karena ini kan yang dipakai Ouja bahkan berwarna ungu gitu ya. Jadi pastinya untuk alat perubahannya pun juga berubah menjadi kayak ya ada zway-zwaynya gitulah ya teman ya. Jadi pastinya semakin bagus gitu ya. Tapi kenapa motifnya kayak drag readernya si Ryuki ya, jadi agak berlawanan gitulah ternyata drag visor ya, drag visor way gitu ya. Jadi harusnya sih temanya kayak ular kayak gitu ya, kan temanya ular gitu ya, kenapa temanya kayak naga gini gitu ya. Kan kalau kayak mereka kan itu apa ya, kayak itu ya, ada kelawarnya gitu kan, keren gitu ya. Tapi ini ya jadinya kayak
ini ya kayak ularnya bisa terbang ibaratnya ya. Harusnya sih ular ya ular aja gitu ya. Jadi ini kan pastinya ularnya pun juga berevolusi gitu ya. Jadi kayak bisa ada sayap, bisa terbang juga ibaratnya ya. Dan bisa jadi motor. Luar biasa ya. Jadi kalau untuk armor sih ya oke gitu ya. Tapi kalau kita lihat juga untuk Odin itu ya memang seperti agak berbeda gitu ya. Gak usah sebutin lagi teman, karena pastinya kalian tahu maksudnya apa ya temannya. Jadi pastinya untuk Odin ini langsung menghabisi Odin secara wah luar biasa ya teman ya. Awalnya sih memang ya ini agak lambat ya teman, tapi di sini juga tetap dengan ciri khas Oja ini langsung hajar sana sini gitu ya. Pokoknya sampai tak bersisa ya dengan si Odin ini. Dan juga pastinya ini dari motor ya, ini wah luar biasa ya teman ya. Jadi pastinya juga langsung hancur ya teman si Odin ini setelah dibantai, dan juga pastinya pada saat mau diinjek dia langsung muncul ya invisible. Yang mana juga di sini si DN juga mengambil kekuatan dari Odin ini teman ya, karena juga pastinya langsung membentuk kekuatan baru untuk satu pihak lagi ya teman ya, yang diperkenalkan di sini yaitu Foundation X ya. Bahkan juga ini ditunjukin lagi ya teman bagaimana entitas dari Zayn ini ya kepada si OJ ini ya, walaupun dia tuh nggak peduli amat sih ya, tapi setidaknya juga dia dikasih tahu gitu ya, kalau misalkan ini kamu belum puas ya udah gitu ya, nih hadapi nih si Zayn ini gitu ya, karena entitas si Zayn itu bisa dibilang ya menjadi lawan terkuatnya bagi para rider antagonis setidaknya ya yang kita tahu saat ini ya, ataupun anti hero. Jadi pastinya ya di sini DN juga memberikan deck Odin gitu ya kepada Foundation X, dan untuk opsinya yang akan dibagikan ini tuh adalah Kamen Rider Desas ya temennya, yang pastinya Desas dulu ya temennya, yang pastinya itu dari Inggrisnya ada si decknya Odin, terus juga ada buku Desas, dan ada kayak apa ya kayak Himagir tapi nanti diselipin buku-buku ya teman, atau ada efek buku itu muncul si Desas ini gitu ya. Jadi agak gimana gitu ya. Kita lanjut ke episode 2 teman, dimana pastinya fokus kali ini ada dua karakter ya teman ya, yang bisa doang juga untuk Kenzan dan juga Desas ya teman ya. Nah, kenapa kita bisa lihat ada Kenzan selaku karakter anti hero ibaratnya ya. Jadi setidaknya dia juga berkelana ya kan, mendapatkan kekuatan baru gitu ya. Jadi kalau misalkan dia tuh balik lagi ke Sport of Logos ya udah gitu ya, tetap diberikan welcome gitu ya sama Sofia dan kawan-kawan gitu ya. Jadi pastinya untuk kekuatan dari Kenzan ini kan ibaratnya lagi diasah terus ya teman ya, walaupun keadaan saat ini pun juga sudah damai gitu ya, gak ada Mekido, gak ada Sistorius atau macam-macam gitu ya, ataupun gak ada ancaman musuh baru gitu ya. Jadi pastinya semakin ya setidaknya dia tuh kayak mau ngapain lagi gitu ya, karena udah terlalu damai, jadi nggak ada makna semangat bertarungnya lagi gitu ya dari si Kenzan ini. Nah sementara itu pada saat dia juga kan lagi makan ramen gitu ya, dari mana juga flashbacknya kayak dia tuh kayak sama Desas gitu ya, terutama di episode 43 final battle-nya itu ya. Bahkan juga dikasih tahu kan ya kalau misalkan dia tuh makan ramen tuh harus sama jahe merah gitu ya, dia ikutin gitu ya untuk dari sarannya Desas ini makan tuh harus sama jahe merah gitu ya, karena mungkin bisa mengingatkan kembali sama Desas gitu ya. Nah sementara itu ya di sini juga muncul ya di sini seperti evil side-nya di mana ya, atau kayak kalau di Rivas tuh kayak aku mana lebarnya ya. Jadi di sini kita teman ada inner self dari si Kenzan gitu ya, ataupun ini kalau kita lihat juga kalau di Gits tuh ada kayak yang itulah ya kan, pas benar Gits kan ada kayaknya kayak inner self-nya kayak persona itu ya kan ya, yang bisa menghasut dan beritahukan isi lubuk hatinya kan ya, jadi tidak berbohong lah kan ya, karena ibaratnya pun juga Kenzan itu masih ingin bertarung gitu ya, walaupun keadaan seperti apapun itu. Oke, kalau teman di sini ada Kamen Rider Horobi ya teman ya, ya juga sempat menghabisi para magia ini teman, karena juga sempat tadi bertemuan langsung sama Kenzan. Nah, di sini juga pastinya Horobi sepertinya ya berada di pihak Zayn dalam tanda kutip ya teman ya, karena ibaratnya Horobi ini dia kan berada di Rider Zero One gitu ya, dia itu bisa aja kan ya diambil alih tubuhnya kapanpun gitu ya, karena kalau kita cek juga di penampilan terakhirnya di Vision Next yang Matchboy Chinray itu kan udah bersatu dengan Matchboy Chinray gitu ya, kayak 4 entitas atau 4 tubuh jadi satu ya kan ya, yang dia tuh bisa ngomong Inggris gitu ya temennya. Matchboy Chinray itu keren sih ya. Terus
Kenapa dia bisa muncul lagi? Karena mungkin inilah bentuk dari apa ya? Mungkin arc ini yang menciptakan si Horobi lagi. Karena melihat ada ancaman dari Zen ini gitu ya, yang bisa mengancam ke karakter yang jahat ini ya, yang ibaratnya karakter jahat yang ada di series ini pun juga sebenarnya masih punya moral gitu ya, masih punya sesuatu yang punya tujuannya. Ibaratnya pun juga kalau bisa mengancam ya ancam aja gitu, nggak sampai ngebunuh gitu ya. Jadi ancaman aja gitu ya. Kalau di sini si Zen ini tuh mau langsung ngebunuh juga gitu ya. Makanya juga di sini si Horobina pun juga kayak mencegah si Kenzan itu supaya tidak menjauh lagi gitu ya, untuk tindakannya untuk mencari kekuatan lagi gitu ya. Tapi ya karena tadi inner self-nya pun juga ngomong gitu ya tentang si Kenzan ini, makanya juga di sini langsung terhasut juga gitu ya. Nah, ngomongin tentang Zen teman, jadi berarti Zen ini pun juga ibaratnya berasal dari Foundation X berarti ya, karena juga lihat juga teman ya, untuk Zen ini tuh seperti bisa masuk kemana aja gitu ya, kayak suatu program atau suatu entitas yang juga bisa masuk kemana saja gitu ya, yang juga dikelola sama mereka. Mungkin sama kayak si Match Watching Ray yang juga di apa namanya membantu membangkitkan si arc ini gitu ya. Jadi kebalikannya itu kalau si Match Watching Ray ini itu dari Humagirnya atau kayak entitas 4 Humagir yang bisa membantu membentuk si arc ini. Sementara kalau si Zen ini sepertinya ya, Zen itu mencari atau ibarat tuh apa ya, mencari celah untuk bisa masuk ke sana gitu ya. Jadi seperti itu mungkin ya, karena lihat kan ya si Zen itu bisa masuk kemana aja gitu ya. Dan ini juga pastinya kalau ada yang teori lebih komen di bawah ya temennya, karena pastinya kan ini masih recap gitu ya. Jadi saya nggak bahas detail ya temennya, karena ini kan kita coba recap story aja gitu ya. Nah, kalau untuk detail nasi ya temennya, kenapa ini juga bisa masuk ke Foundation X gitu ya, karena ini juga suatu project outsider juga yang bisa menyangkut beberapa raider jahat seperti yang udah kita lihat saat ini gitu ya. Jadi ini juga ada desa nih ya muncul ya kan ya, langsung dengan apa namanya memegang buku desasnya. Oh iya, kalau kan salah juga temennya, ini saya juga nggak dapat screenshotnya temennya, tapi di belakang dari dua orang dari Foundation X ini kan ada seperti suatu dus besar ya temennya, suatu dus yang kayak dari hidden itu ya kan, yang di sana tuh kayak Aruto ataupun Izu ya juga antarin suatu Humagir ke customernya. Nah itu kalau salah juga temennya, untuk ini kan pernah dipakai juga kan ya sama Amatsugai, Sadu Bakishi dan Kuroto, dan mereka pun juga bilang kalau ini tuh sempat mereka gagal gitu ya kebakin si Horobi. Nah ini maksud ini ke apakah Horobi atau orang lain gitu ya, karena ibaratnya si dus ini tuh sebenarnya bilang juga apa ya, kayak banyak mungkin mereka menyimpan berbagai macam dus-dus dari Humagir yang ada di Zerwan gitu ya, karena ibaratnya dari beberapa teori-teori yang udah ada gitu ya. Jadi sepertinya ya Foundation X itu mereka juga mau buat project outsider ini dengan rangka gitu ya. Mereka kan kayak ada nih kan season ini kan ya, entah Zennya ini yang bertindak atau emang dipengaruhi mereka tuh mencoba gitu ya untuk bersama Zen ini gitu ya. Jadi kayak ada Zen, ada project outsider gitu ya, supaya nanti kalau udah tahu kekuatan kayak mana ya udah gitu ya, tinggal mereka manfaatin aja nih untuk pakai kekuatan Zen gitu ya, langsung bisa melawan para karakter jahat yang ada di seriesnya atau dari outsidernya ibaratnya ya. Jadi pastinya di sini langsung lah ya kan ya, bertemu lagi ya untuk desas ini kan, dan juga pastinya ini juga sempat ya kan ya mereka ketemu lagi kan ya si desa sama Kenzan ini. Dan pastinya saat mereka lagi bertemu lagi temennya untuk kesekian kalinya gitu ya, ini kan lagi mau coba ya salah kan ya, kalau ketemuan kan langsung kayak langsung gelut ini gitu ya. Di sini juga Horobi saking baiknya mungkinnya atau gimana, kayak dari tindakannya ini dia juga berusaha ya temennya untuk melindungi si Kenzan ini gitu ya, dan melawan si Desas. Tapi Horobinya malah terlalu apa ya, terlalu bukan kaku sih, tapi kayak terlalu ngarahnya tuh ke bayang-bayang itu loh teman, kayak dia bergerak di balik bayang-bayang itu. Makanya dia tuh nggak sadar ya relationship dari desa sama Kenzan ini udah kayak seperti ini gitu ya. Jadi dia tuh kayak nggak tahu gitu ya kalau misalkan desa sama Kenzan tuh emang begini karakternya ya, emang agak lain ya mereka berdua ini ya. Jadi kayak suka kalau ketemu tuh kayak langsung bak bibu gitu ya. Jadi pastinya langsung gitu ya ketemu gitu ya. Dan untuk kekuatannya ini ya di sini sempat berhenti gitu ya, dan juga pada saat itu mau ngehajar si
si desas ini ada si Kenzan yang inner self ini kan ya, jadi langsung berhenti gitu ya. Nah pasnya juga di sini saat Horobi juga datang ya teman, di sini langsung dihentikan juga ya teman ya sama si Horobi, namun langsung dibantai sama mereka berdua gitu ya. Dan setelah dibantai pun juga di sini Ark merasuki Horobi ya teman ya, entah karena ada kejahatan lagi atau gimana gitu dalam diri Horobi. Jadi di sini juga langsung ya menghabisi keduanya, tapi yang kena cuma Kenzan ya teman ya, tapi dari parah banget bahkan ya, karena Kenzan ini barannya udah kayak terkena suatu virus ya kan ya, virus dari Ark ini, makanya juga langsung kesakitan parah gitu ya. Jadi juga di sini langsung berubah lagi dari Ark gitu kan, dan juga melawan si desas ini gitu ya. Dan pastinya juga langsung dibawa ke tempat aman teman, dan langsung di sini mendapatkan kekuatan baru ya teman, yaitu Gaikotsu Ninja Den dan juga Konkuraken Shikoku ya. Oh my god. Jadi pastinya untuk Shikoku ini, untuk kekuatan desas ini berubah menjadi Kamen Rider Desas ya teman ya. Jadi ini juga pastinya flashback lagi ya teman, kita ngeliat kayak Toma gitu ya, dapat kekuatan baru kayak wow ini pedang baru nih ya kan ya. Langsung ya kan ya, dia menggunakan kekuatan Gaikotsu Ninja Den ini dan berubah di sini. Jadi memang cerita cyber masih ada ya teman, kayak ada perpustakaan, buku gede, perut gitu ya. Jadi pastinya langsung gitu ya berubah menjadi Kamen Rider Desas. Gila, dingin coy ya, dingin sekali ya untuk perubahan dari desas ini, dan gokil sih desainnya, kayak jahatnya tuh dapat gitu ya, kesan evilnya tuh keren banget asli ya. Jadi pastinya desas juga langsung membantai si Arc Zero ini teman, walaupun juga sempat terkena serangan virusnya dari Arc ini gitu ya, tapi juga berhasil gitu ya menghabisi si Arc Zero ini dengan serangan finishernya. Dan pada saat Horobi ini udah terdesak ya teman, saat mau depresi desas muncullah si Nico Saiba. Nah Nico Saiba ini juga pastinya sepertinya tahu juga mengenai tentang si Zain ini, makanya juga dia tuh sempat mau melindungi juga kan ya, karena ibaratnya kenapa Horobi maupun Nico Saiba ini tuh berada di pihak Zain, sepertinya mereka juga ada dalam misi gitu ya. Jadi kayak ibaratnya mau coba berada di pihak Zain dulu, nanti mereka juga bisa tahu kan untuk kekuatan Zain ini seperti apa, dan kalaupun nanti bisa dimanfaatkan sama Foundation X ya kan, jadi bisa tahu gitu ya untuk pertemuan tim Outsider ini seperti apa gitu ya. Jadi pastinya ada lagi kayaknya untuk Genmu atau game Chronicle-nya gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut ke episode 3 teman, jadi tadi kan ada suatu percakapan juga ya teman ya. Kita lihat tadi kan ada Nico Saiba juga ternyata menelpon salah satu CEO dari Genmu Corporation, yaitu adalah Suguro Koboshi. Kalau kan nonton X8 itu adalah salah satu game developer dari Jujutsu Burger ya teman, jadi seperti itu ya teman ya. Jadi kalau teman untuk episode 3 di mana di sini Horobi ya semakin memperjelas juga ya teman, dia tuh berada di pihak Zain, dan sedikit berubah pemikiran saya juga ya teman ya. Ya saya kira itu kayak dia tuh kayak ada misi lah atau gimana gitu ya, tapi ternyata di sini juga dia memang lagi di masa tobat dia gitu ya. Jadi kayak menurut percaya kepada Zain dan bertentangan juga dengan Ark gitu ya, untuk menghabisi para outsider gitu ya, para karakter jahat yang ada di project yang satu ini gitu ya. Jadi beberapa karakter yang di pihak Zain kan baru 2 gitu ya, antara Horobi dan Zain gitu ya. Jadi maksudnya Nico ya temen ya, dan juga pastinya di sini juga Nico ketemu sama beberapa pasukan ya temen ya, dan pastinya diketemui juga sama karakter yang sangat ikonik ya teman, yaitu George Karizaki. George Karizaki pun juga di sini memberikan suatu bel ya teman, atau driver, dan juga pastinya Nico sepertinya akan diantarkan ya teman ya, yaitu juga pastinya Zain Driver. Oh my god, BTW Nico sebenarnya kok KW sekali ya temennya, jadi kayak udah berapa tahun gitu ya, kayak 8 atau 7 tahun gitu ya. Jadi kayak semakin muda gitu ya ngeliatnya ya. Waktu Shadow X aja kan dia tuh kayak jadi seperti adiknya dari Taiga Hanaya gitu ya. Jadi kayak waktu jadi adik pontennya gitu lah kan ya. Jadi kayak wow langsung menjadi karakter yang sangat ikonik gitu kan Nico Saiba atau Tensei Gamer N gitu ya. Jadi pastinya ini juga kembali lagi dengan style yang lebih mantap lah gitu ya. Jadi pastinya juga wah langsung ada misi kan ya, untuk memberikan belt ini kepada salah satu perusahaan gitu ya, yaitu siapa lagi kalau bukan Board ya kan, karena dari kemarin kan di episode 2 itu kan dia ngomong sama Suguro Koboshi membuka asosiasi untuk game Chronicle ini gitu ya, dan juga beberapa game lainnya. Oke, jadi misi utama dari Nico Saiba ini sebelum juga menjadi suatu pemegang saham yang juga punya kayak
misi khusus gitu ya, atau privilege ya kan ya untuk kali ini, yaitu menginstal kamar The Chronicle yang sudah di reboot ya teman sejak episode kemarin gitu ya, yang juga pastinya sudah dikerjakan juga dan dari CEO kelima itu ya, yaitu Pak Sukuro gitu ya. Dan memang inilah salah satu kegunaan yang dimana juga pastinya menyelesaikan kamar The Chronicle ini dengan pastinya bantuan dari Pak Sukuro gitu ya. Jadi sudah pasti akan sangat menarik sekali gitu ya. Jadi siap menuju ke bangkitan dari Kamen Rider ini secara penuh gitu ya. Dan pastinya yang akan dia tuju itu adalah salah satu perusahaan, yaitu adalah board ya teman ya. Siapa lagi CEO-nya adalah Sakuya Tachibana ya teman untuk saat ini. Dan juga pastinya untuk project ini juga sudah dikerjakan ya teman ya sejauh ini, dan mereka juga menuju ke project yang berikutnya ya teman. Ini kan pastinya mereka lagi ngeceritain sesuatu ya teman ya, yang pastinya percampuran dari dua Huma Gear dan beberapa komponen. Salah satunya ada ini ya teman, kita bilang itu adalah Banno Driver ya, atau ibarat tuh Gold Driver mungkin ya. Jadi pastinya ini juga sangat unik ya teman, karena seperti pencampuran ini, dan juga muncullah Bronze Drive ya teman ya. Untuk kali ini pastinya menjadi salah satu musuh yang agak gimana gitu yang menarik juga ya teman ya, karena ini juga pastinya percampuran dari dua Huma Gear atau Huma Gear-nya aja kali ya. Jadi pastinya ini sangat unik gitu ya. Nah sudah sampai teman ke gedungnya ini, dan gedungnya pun juga mungkin masih sama ya teman kayak 20 tahun lalu kan di Counter Blade. Saat itu kan pastinya muncul suatu kejadian yang sangat memorable dan sangat abadi ya teman ya. Jadi pastinya tujuan utama dari Sakuya ini pun juga pastinya mengirimkan si George Kanzaki ini. Setidaknya George ini pun juga punya andil yang cukup menarik ya teman ya, yaitu juga pastinya seperti para beberapa kamen itu meminjamkan kekuatannya juga untuk menyelesaikan proyek All-Star ini kan ya. Jadi entah dari Tsukasaka atau dari karakter utama mereka, dari kita lihat juga ya teman-teman juga yang harapkan kalau dari Sakuya Tachibana ini tuh ngomong ya kan ya, itu ya dari Tsukasa gitu ya, karena yang ditampilkan ini pun juga beberapa kartunya ada Kuga, ada Takumi, ada si Vice gitu ya, bahkan di belakang sana tuh ya ada si Forze gitu ya, berarti Gentaro pun juga ada gitu ya. Jadi entah dari kartu utamanya atau tidak kan, sama kayak Zio kan ya, Zio kan juga sempat dengan beberapa kartunya tuh dia pinjamkan Right Watch-nya gitu ya kan, jadi untuk menyelesaikan untuk Grand Zio ini gitu ya. Oke, kita mundur sedikit ya teman ya. Jadi kan tadi kan saya juga bilang teman ada dua Huma Gear ya teman ya. Ya ternyata dua Huma Gear ini satunya itu ada di tadi ya teman ya. Yang kita kira itu kan kayak Horby punya atau gimana gitu ya. Berarti itu adalah untuk salah satu yang kan. Jadi ada si dua Huma Gear ini, ada si Banno Driver ini beserta Gashat Kamen Rider Chronicle, dan juga pastinya Bugle Driver yang berwarna putih ya temannya. Karena ini kan udah diartikel lagi temannya untuk Kamen Rider Chronicle ini dari sini Kosaiba berkat bantuan dari Pak Sukuro itu ya teman. Jadi pastinya sudah dapat lagi ya temannya. Dan ini kan juga pastinya ada beberapa teori juga ya temannya. Jadi kenapa ada Huma Gear dan juga Kamen Rider Chronicle ataupun pastinya Red Mede ya temannya, karena sama-sama bertema robot masa depan ya. Bedanya apa sih? Kalau Red Mede itu kayak robot monster mungkin ya, robot monster ya bisa bilang. Juga kalau Drive itu tema musuhnya pun juga ya teknologi ya kan ya, bukan monster betulan kan, karena ibaratnya pun juga mesin ya temen ya, mesin robot ya kan ya. Jadi kayak gitulah ibaratnya ya. Kalau untuk Huma Gear ini kan pastinya betul-betul robot yang ibaratnya tuh biasa tuh dari suatu polosan Huma Gear gitu ya. Jadi seperti itu ya. Kalau Kamen Rider Chronicle ini bisa, kalau kita hitungnya Redo Player itu adalah robot, mungkin bisa bilang avatar kali ya, ataupun player gitu ya. Sama juga kayak si desa itu kan, kenapa dibagikan itu melalui kayak deck Odin ataupun kayak si Kamen Rider Desas itu kan, itu menggambarkan keabadian. Dan Desas ini juga pernah menjadi Kamen Rider Falchion ya, karena dia disertakan bisa 41 gitu ya, dia lawan si Solomon gitu ya. Dan dia kan pernah dari Falchion, otomatis dia tuh jadi abadi ya temennya, mau dikena berapa damage pun juga dia tuh nggak apa-apa gitu ya. Oke, jadi juga pastinya kata si R ini kan, atau Horby ini juga ngomong gitu ya, kalau misalkan untuk andil dari si Zen itu karena adanya si Hiden Aruto ya temen ya, yang juga memberikan kekuatan dari si Red Card itu kan ya, atau Zen Card kita bilangnya, yaitu dengan kekuatan Zero-One beserta Zen Progresski yang juga pastinya sempat pastinya bertentangan juga kan dengan si Arc ini gitu ya. Jadi pastinya ini juga sangat menarik ya, karena disambung-sambungkan terus ya temen ya. Jadi untuk
untuk kali ini ya betul-betul banyak ya kan teorinya ya. Jadi apakah peran Sakurai Tajimana yang saat dia tuh dapat force itu dari double peran ya kan, karena dia kan pernah jadi Koushi Amano ya temen ya, jadi senseinya dari si force. Mungkin aja ya disambung-sambungin gitu kan, karena force kan atau Gentoro kan jadi sensei ya teman, atau jadi guru gitu ya. Jadi pastinya kalian tonton lah untuk movie yang pada saat si Gentoro itu jadi guru gitu ya. Oke, pastinya kita teman untuk pertempurannya di sini ada Horobi menghadapi Bronze Drive ya teman. Pastinya juga pertempurannya juga berlangsung lumayan mantap gitu ya. Dari pastinya juga di sini Nico Saibou pun juga sempat menghubungi si Pak Sukuro lagi mungkin ya. Oh iya, saya juga baru sadar ya teman ya. Setelah itu kan dia ada ini teman ya. Setelah munculnya Bronze Drive ini kan yang pastinya kan Bando gitu ya. Ya dia juga masih tahu itu Gold Drive sih ya. Jadi kan masih dengan jadi khas feelnya itu ya. Ternyata ada satu lagi ya teman ya yang juga bangkit, yaitu adalah si Brain. Karena tadi ternyata ada kacamata ya jadi khas juga ya teman ya. Makanya itu tadi kan ada dua villain dari Drive ya kan, yaitu si Bando Tenjuro sama Brain gitu ya. Dan juga pastinya semakin menarik gitu ya. Nah, pastinya untuk kali ini juga semakin diperkuat juga ya teman dengan kekuatan dari Kamen Rider ini. Kenapa dia tuh pakai kekuatan yang ibarat tuh dipinjamkan sama karakter utama ini kan ya, jadi bukan asal-asal kan ya. Karena memang inilah kemampuan dari Kamen Rider, memang kayak dikit ya kan ya. Dia bisa pakai kekuatan dari Rider terdahulu, mau senjatanya atau finishernya gitu ya. Jadi seperti ini gitu ya. Nah, pastinya muncullah si Kamen Rider ini gitu ya, usernya pastinya ya. Nah, pastinya ini teman untuk si Ekol ya teman, lihat si pertempuran ini juga memang terlalu gimana ya, mungkin Horbinya bukan terlalu ngefor atau gimana kayaknya, tapi karena ada sesuatu hal ya karena ibarat pun juga menunggu kehadiran sang Zain ini. Dan bener aja itu pada saat si Bronze itu mau mau finisher dengan kekuatan apa namanya si attach arrow ini langsung gitu ya di stop dan mendapatkan entrance-nya yang sangat mantap gitu ya. Ini entrance Zain juga lumayan lah temennya, karena sebagai sosok yang sangat kuat juga gitu ya, sebagai yang kayak apa ya, kayak entitas kebalikan dari R itu muncul juga ya temennya kali ini, dan juga pastinya sangat kuat gitu ya. Dari sini juga dia menggunakan kekuatan dari Kamen Rider Hyper Muteki gitu ya. Dan uniknya teman untuk Zain Driver ini sistemnya itu seperti Shredder ya, atau penghancur kertas ya temennya. Jadi bunyinya pun juga bukan Kamen Rider X8 gitu ya, atau X8 Hyper Muteki gitu ya, bukan. Tapi Zora itu adalah Chico ya, atau artinya adalah execute, atau ibarat pun juga dihabiskan gitu ya. Jadi mungkin asumsinya tuh juga kekuatannya cuma sekali pakai ya temannya, ataupun bisa dibilang juga kekuatan itu setidaknya menghabisi kayak pengaruh jahat dari exit Hypermuteki ini mungkin ya. Karena kalau kita entah sambung-sambung juga mungkin ya, kenapa Hypermuteki ini kayak dipakai dan sekali pakai itu langsung hancur, karena ibaratnya pun juga Hypermuteki ini kan ada andil dari paradoks juga mungkin ya, dari seperti ada sangkupannya dengan paradoks lah, atau sangkupan dengan Kenmu gitu ya. Karena ini kan juga dibikinnya sama si Kenmu juga gitu ya, Hypermuteki gitu ya. Jadi kekuatannya pun juga sangat imbas sekali gitu ya. Jadi kayak langsung ke bantai Bronze Drive ini dengan sangat mantap jiwa ya temennya, dengan kekuatan dari si Hypermuteki ini sampai tak bersisa gitu ya. Jadi pastinya dengan tambah juga teman kekuatan barunya, itu dia ya si Brainnya lagi nyumput di belakang gitu ya. Dan juga pastinya Nico juga menghampiri Horobi menyelamatkan dia gitu ya. Dan lihat di sini ada kekuatan baru teman, yaitu si Cross Saber saya. Jadi juga pastinya dengan kekuatan Juseiken ya teman, dengan Haoken Cross Saber ini langsung gitu ya terkena tusukan dari 10 Seiken nih. Jadi kayak kenapa ya teman, kayak ditusuk-tusuk pakai pedang ini, jadi kayak waduh langsung overheat ya teman, langsung meledak gitu ya. Jadi langsung selesai itu. Dan ini untuk animasinya juga keren banget ya teman ya, kayak betul-betul mewah, megah gitu ya. Dan terungkap juga teman usernya siapa, yaitu adalah Sakurai Yuto. Oh my god. Jadi kenapa Sakurai Yuto di sini? Ini lebih pusing lagi sih. Ini kenapa Sakurai Yuto ya jadi Kamen Rider Zain-nya ya. Jadi kenapa nggak jadi Zeronos? Kenapa nggak malah jadi Zain gitu ya? Apakah ini juga karena pengaruh dari Zain? Apakah Zeronos ini juga apa ya berpihak ke Zain? Makanya juga dia tuh menggunakan kekuatan dari Zain mungkin, karena ibaratnya untuk si Zeronos ini kan seperti apa ya, kayak datang dari. Oke teman, kita lanjut ke episode 4, dimana juga pastinya untuk kekalahan Bano ini ternyata masih meninggalkan bekas ya teman ya. Ternyata Bano ini tidak sepenuhnya mati, tapi identitasnya atau entitasnya itu juga bisa berkelana ke berbagai macam situs internet ya teman ya. Dan dari itu dia juga bisa berkenal langsung dengan ARK gitu ya. Dan juga pastinya ini seperti
apa ya, memberikan pertanda juga kan ya kalau misalkan dia sudah menjadi bagian dari outsider ya teman-teman ya, karena juga udah pasti untuk tujuannya pun juga udah satu arah gitu ya. Jadi sudah pas nih ya untuk kali ini. Dan juga satu bagian lagi itu adalah si Brain gitu ya. Jadi dia kan juga masih dilema gitu ya, walaupun statusnya kali ini pun juga di sini dia masih bisa gitu ya untuk memberikan apa ya, kayak pembelajaran kepada si Bano ini. Bahkan lebih berani loh teman si Brain ini, karena dia tuh kayak apa ya, di seriesnya pun juga seperti ketakutan ya teman ya, karena lihat si Bano ini seperti apa kemengisannya dan seperti apa gitu ya untuk bagaimana intimidasinya gitu ya. Jadi tahu sendiri kan ya Bano tuh kayak mana gitu ya. Jadi lihat aja kan ya bagaimana si Brain ini tuh kayak masih dilema kan ya, mau pihak Zain atau enggak gitu ya. Kalau mereka tuh mau balik lagi ke outsider ya udah gitu ya, kapanpun Ark juga akan hampir mereka gitu ya. Jadi ini Bandungnya pun juga sama kayak di serial kan ya, dia tuh kayak masih apa namanya, masuk ke dalam kayak tablet-tablet ini kan, jadi wujudnya pun juga masih sama gitu ya. Nah, karena pilihannya masih dilema tadi ya, di sini juga dia mengikuti ke Sakura Yuto ya teman ya. Jadi kayak dia juga mau melihat bagaimana untuk tujuannya juga, beserta di sini juga Yuto memberikan atau nunjukin kayak beberapa karakter Showa ini kan ya. Di ini kayak apa ya, mempresentasikan kayak hati dia itu yang berubah gitu ya. Jadi seperti kayak Brain ini kayak dia kan dijadikan kayak bahan eksperimen dari musuh, berbalik arah menjadi seperti pahlawan kan, dan juga menyerang kekuatan yang udah diberikan sama musuh itu ya kan ya. Sama kayak Ichigo ya kan, diubah jadi cyborg gitu ya, tapi kekuatannya itu digunakan untuk melawan si Shocker ini gitu ya. Jadi seperti itulah ibaratnya ya. Nah habis itu Brain ini pun juga diperkenalkan dengan para member Kamen Rider Order ini kan ya, pastinya bersama semuanya ini mereka juga ngobrolin soal sesuatu hal gitu ya, maksudnya mengenai tentang Kamen Rider Chronicle ini yang di dalamnya itu juga masih ada pro kontranya, yang mana juga pastinya game ini pun juga pasti sangat berbahaya gitu ya. Bahkan flashbacknya pun juga di sini ada saat si Emu dan juga ini kalau salah di episode berapa ya, episode 25 gitu ya, itu kan para replayer itu kan muncul bareng dan banyak gitu ya. Jadi ini pokoknya apa ya, kayak konklusi kalau misalkan semuanya pun juga ikut menjadi bagian dari Kamen Rider Chronicle ini, mereka tuh langsung menghilang gitu ya, karena kekuatan dari Kamen Rider Chronicle ini udah pasti sangat berbahaya gitu ya. Jadi pastinya sangat apa ya, di was-wasin gitu ya, pastinya akan sangat berbahaya juga kalau misalkan itu dipakai terus gitu ya. Gimana ya kalau kita bisa breakdown lagi. Jadi untuk kekuatan keluarga ini kan kayak berbahaya gitu ya. Jadi kalau pro kontra ini pun juga membuat perpecahan lagi gitu ya. Jadi kalau kita dapatkan sedikit ya teman ya, untuk dari pihak Zen ini sepertinya ya ini juga mau tata ulang semuanya dari nol. Kenapa bisa gitu? Karena dari Tachibana San ini pun juga seperti pengembang kekuatan Kamen Zen ini tuh ya mau cepat diproduksi lebih cepat gitu ya, atau didistribusikan lebih cepat, karena ini juga pastinya demi mempercepat kekuatan Kamen Zen ini gitu ya. Jadi pastinya ya ini juga sampai diancam loh temennya ke Nico Sabe ini, kalau misalkan mereka si Nico Sabe itu sampai membelot ibaratnya ya. Jadi sampai ya diancam gitu ya kan ya. Jadi ibaratnya sudah pasti akan lakukan terus ya teman, sampai Zen ini berhasil diciptakan gitu ya. Jadi pastinya ada kontra juga kan ya dari Horobi, karena kekuatan Kamen itu harusnya digunakan untuk melakukan kejahatan gitu ya. Malahan Yuto ini juga ada flashback juga, karena dimana katanya tuh kan dia tuh udah berusaha untuk melindungi orang yang tersayang kan, apakah si Airin Nugami kah, atau Ryutaro kah, atau para dan liner kah, gimana gitu ya. Jadi pastinya seperti ini teman, karena ibaratnya udah terlalu suram kan, kayak ya sekarang pun juga banyak yang suram sih untuk flashback kan, kayak Gachet Daybreak tuh ya, dia kan juga suram kan masa depannya, atau juga kayak Zio 2068 gitu ya, juga sama gitu ya. Jadi pastinya seperti ini kan ya. Jadi semuanya tuh diarahkan ke siapa guys? Ya ke kita ya, ke manusia gitu ya. Jadi semuanya tuh harus ditata dengan dengan nol gitu ya. Jadi pokoknya diulang-ulang terus gitu ya. Jadi pastinya ancamannya pun juga ya mereka juga belum tahu gitu ya, untuk entitasnya di masa itu mereka juga loh ya kan ya, mereka juga yang akan menerima akibatnya kan, karena maksudnya tuh melancarkan Kamen Zen ini tuh dengan cepat. Jadi mereka juga yang akan diancam sama Zen ini kan ya. Jadi semuanya pun juga langsung kesinambungannya cepat gitu ya.
Oke, jadi mungkin konklusinya ya di sini karena mereka ini kan memang mau coba mempercepat ya teman untuk distribusi dari Kamen Rider Crusader ini atau Kamen Rider Zen ini gitu ya, dengan menggunakan kekuatan Kamen Rider yang dijadiin kartu itu ya kan. Jadi mereka tuh semena-mena lah teman ya. Dan tak lama kemudian kan juga pasnya mereka tuh diancam gitu ya, nih lihat nih kok aja sampai ketakutan gini ya. Jadi kayak ya lihat dia juga yang sebagai stockholder ini, dan juga kalau sampai dia tuh goyah udahlah ya kan, diancam terus lah teman ya. Jadi juga pastinya langsung ditentang sama Horby, dan pasti dalam pihak Zen ini juga pastinya semakin ditentang lagi ya teman ya, karena ada pihak dari Outsider maupun pihaknya Zen ini ya semakin goyah lagi ya teman, karena kok gini jadinya ya. Dan juga pastinya langsung bertempur ya teman ya, Karen menghadapi Horby gitu ya, ataupun Ax-Zero di sini ya. Dan juga pastinya di sini langsung ya teman pertempurannya, walaupun agaknya terlalu ketebak ya teman. Jadi Karen ini yang walaupun kayak ini jadinya kalah juga ya teman ya. Tapi untungnya juga di sini dengan cepat juga teman muncul Kamen Rider Zen gitu ya, berubah ya teman dengan kekuatannya ini kan Sakura Yuto gitu ya. Nah perubahannya pun juga di sini kita bisa lihat teman ya. Di sini kayak ada suatu dua apa ya, dua portal gitu ya, atau dua kekuatan itu. Jadi kayak kekuatan dari dunia manusia ya kan, atau masa depan mungkin ya, sama luar angkasa mungkin ya. Jadi apa maksudnya, jadi kayak dari dua tampilan gitu ya. Terus ini juga kayak ada scene salvation of humankind gitu ya. Jadi kayak dari wujudan dari humankind-nya ini ya, seperti ada dari apa ya, Zen itu juga ya teman. Jadi memang kayak ada kebalikan dari Arc ya teman. Jadi memang sama ini. Jadi seperti Zen yang mengambil alih si Sakura Yuto ini gitu ya. Jadi seperti ini gitu ya. Karena lihat tuh ya, tuh udah seperti ini. Dan juga di sini pun juga memang mewah sekali teman. Jadi lihat tuh ya, kalau dari sini pun juga kayak apa namanya, perjalanan waktu tuh kayak dari zaman purba tuh sampai ke zaman sekarang gitu ya. Jadi lihat tuh ya, kayak bebannya pun juga dari kayak zaman dulu sampai ke ada kota-kota modern kayak ini gitu ya. Dan terjadilah pertempuran antara Zen dan juga Ax-Zero ya teman ya. Di situ juga pastinya Zen semakin unggul dan Brain-nya semakin dilema ya teman. Ini mau pilih siapa nih ya? Ini mau pilih pihaknya Zen atau pihaknya Outsider gitu ya kan ya. Dan juga pastinya di sini menggunakan kekuatan Blade King Form ya teman ya. Langsung gitu ya, dengan kekuatan Royal Flash-nya itu ya kan, dari Vulcan gitu ya. Langsung Horby-nya kena mental gitu ya. Mantap. Tapi di sini pun juga langsung dibantu juga temennya atau ditolong sama Brain ini, karena juga pastinya dari kebingungan dia pun juga akhirnya dia juga berusaha menghimbau si Sakura Yuto ini, karena tadi kan Sakura Yuto udah menghimbau si Brain. Jadi ini kebalikannya juga ya temennya. Jadi pastinya Yuto jadi goyah gitu ya, kayak mau pilih Zen atau enggak gitu. Tapi secara cepat ya Zen juga langsung mengambil alih si Yuto ini karena jadi dia juga balik lagi ya teman. Jadi semuanya tuh perawakannya udah kayak Zenpal lah temannya, kayak udah kayak robotik sekali gitu ya. Nah pastinya juga di sini langsung ya temannya muncul kekuatan baru dari Kamen Rider Garen ya kan, yaitu Garen King Form. Jadi juga pastinya sama banget ya kan, kayak ada kartu yang di bawah situ, terus kartu kelilingin si Garennya gitu ya. Dan wow my god, ini keren sih ya. Jadi udah saya bahas ya teman untuk formnya ya kan, jadi pastinya sangat gokil, keren sekali gitu ya. Jadi dalam jangka waktu 2 tahun ini akhirnya saya juga bisa bahas sampai sejauh ini gitu ya. Jadi pastinya dengan kekuatan finishernya ya teman ya, jadi bisa juga dia menghabisi si Ax-Zero ini ya teman ya, dengan kekuatan Garen ini langsung luar biasa gitu ya. Jadi juga pastinya untuk kekuatan ini juga langsung gitu ya diambil alih. Dan ini mukanya Yuto yang ini betul-betul kayak tahu apa nih, kayak Detroit Become Human, tau gak? Kayak Detroit Become Human. Jadi kayak muka robotnya tuh bagus gitu ya. Jadi kayak muka datar, kayak perawakannya tuh kayak muka-muka yang robot itu bagus loh temen ya. Yuto nih emang cocok ya temen, kayak karakternya tuh yang tipe-tipenya tuh kayak serius dan juga berambisi gitu lah temen ya. Jadi sini pun juga dia sambil berperawakan seperti Zen, kayak sang penyelamat atau gimana kan ya. Sembari juga dia tuh menelpon si Pasco ini untuk mempercepat distribusinya kan. Dan juga di sini ada George Karzaki dengan kekuatan Kamen Rider juga. Oke. Oke teman, kita lanjut ke episode 5 dari Outsider teman, di mana pastinya akan berfokus ke karakter-karakter atau beberapa serial dari X8 nih ya, maksudnya dari Yu Takahashi ya teman ya, yaitu ada X8, Gits, dan juga pastinya Zero One ini ya. Wow, sangat menarik ya teman. Jadi kita teman, untuk episode kali ini kita lihat ada si Bebek Sumui ya. Ya juga kembali lagi teman, untuk kali ini dia tidak menjadi navigator ya teman. Sepertinya dia juga menjadi penalur doa dan juga impian dari orang-orang yang juga disampaikan juga atau diberikan gitu ya kepada sang
dewanya gitu ya, jadi kita bilang tuh dewa aja kali ya, yaitu adalah si Aceng gitu ya. Jadi pastinya juga masih ada teman seperti kayak apa ya, kayak bagian dari apa ya, kayak batu-batu dewa itu ya teman, dari dewa rubah itu kan, jadi masih dengan temanya teman ya, yang kayak ini ya. Jadi dari Kid 9 itu juga masih ada gitu ya. Jadi sebagai bentuk permohonan ada kan ya kepada sang dewa ini kan ya, agar IP-nya pun juga bisa terwujud gitu ya. Nah di sini pun juga pastinya ada si Demu ya teman ya, alias Dan Kuroto juga, yang lagi mengembangkan suatu project yang menggunakan dari Mighty Action X yang sepertinya sih masih bentuk proto ya teman, tapi warnanya agak sedikit berbeda ya teman ya. Jadi karena ilah ya kan ya, project gamenya itu juga bisa terwujud kan dalam waktu katakan 10 tahun gitu ya, tapi bisa terwujud dalam waktu 1 bulan gitu ya, karena dia juga udah punya kekuatan Himagir atau dalam tubuh Himagir gitu ya, dan juga otaknya udah super duper genius gitu ya, jadi dalam waktu singkat gitu ya. Dan juga ada percakapan tentang art gitu ya, dan juga ya kapan pun juga art bisa ada kan itu retas gitu ya, karena juga pastinya ini kan udah pasti udah ada kejahatan juga gitu ya dari si Genmu. Dan juga kesal kan ya kalau misalkan ada wujud entitas lain kan ya yang juga sama dengan dirinya, yaitu adalah Zea gitu ya, yang juga pastinya juga punya intelektual yang sama dengan kejeniusan juga sama gitu ya. Jadi seperti Ark gitu ya, bedanya kalau Zea itu baik, kalau Ark itu adalah jahatnya gitu ya. Nah pastinya juga sini udah masuk teman ke dalam game dari Mighty Action X ya teman, dan ini kan masih dalam mode proto kan ya, tapi pas sudah dipencet kan bagian Mighty Action X itu langsung muncul gamenya gitu ya. Dan juga pastinya sangat gokil sekali gitu ya. Dan sini juga Semuri masuk ya teman ke dalam sini, dan juga melihat bagaimana track record dari si game ini ternyata terdata ya teman ke dalam DKP gitu ya. Jadi kayak ada suatu fenomena aneh teman, di mana orang-orang yang mungkin mengikuti DKP atau tidak sama sekali itu menghilang kan ya, karena kekuatan dari Kamada Chronicle ini kan ya. Jadi kayak melihat bagaimana track record yang jahat ini dari si game ini, yang melihat seperti ini kan ya, seperti kayak ada suatu hal yang harus diinvestigasi sama si DKP ini kan ya, karena mungkin menyangkut dari game mereka juga gitu ya, atau permainan mereka juga yang seperti diganggu sama satu orang gitu ya, yaitu adalah si Genmu ini gitu ya. Jadi juga pastinya ada salah satu wish yang juga dituliskan sama Kuroto. Apakah itu? Kita akan coba bahas nanti ya. Nah juga pastinya seperti inilah teman untuk beberapa headline-nya, karena juga pastinya Semuri juga ibaratnya masih memantau gitu ya untuk beberapa informasi di luar dari DKP, dan juga di luar dari tugasan juga kan ya, sebagai navigator, bahkan jadi penyalur doa gitu ya. Jadi juga pastinya seperti ini teman-teman, bagaimana untuk kemunculan Semuri ini menjadi pemantau informasi teman-teman untuk Genmu ataupun dan Kuroto. Dan sini muncullah teman untuk 2 gadget baru saat dia juga majukan gedung ini teman, yaitu kekuatan dari Hyper Fumetsu dan juga Maximum Zombie ya teman ya. Jadi juga pastinya langsung turun ke lapangan ya teman ya. Dan lihat juga ada si Raido player juga, ini kayaknya mantap pemain high-low deh teman ya, soalnya kayak lebih bengis gitu ya teman ya. Ini kayak Kuza sih teman, tapi ini kayak ya lebih jahat aja ya teman ya. Nah juga pastinya ini juga langsung ketemu sama Zain ya teman ya. Jadi kayak ngelihat ada yang kejahatan sedikit doang ya, macam Raido player ini pun juga langsung di atasi teman sama si Zain ini gitu ya. Tadi juga pasti dengan kekuatan Vice Blaster ya kan, jadi ini juga langsung gitu ya, dengan mode shoot mode-nya langsung duar gitu ya, tembak langsung gitu ya, langsung kalah gitu ya. Dan juga pastinya untuk Dan Kuroto langsung berubah teman menjadi Kamen Rider Genmu Hyper Fumetsu ya teman. Ini adalah second form ya, second extra final form. Panjang nggak tuh ya. Second extra final form yang bisa didapatkan sama Genmu juga pastinya adalah temanya zombie ya teman. Jadi ini kayak melengkapi untuk tema, dan jadi ada tema dari Mighty Action X-nya yang berubah menjadi Genmu Musou gitu ya untuk terkuatnya. Bahkan kata Toei pun juga Maximum Mighty X kan udah terlampau kuat gitu ya, level brilliant gitu ya. Ditambah ini Genmu Musou bahkan Hyper Fumetsu pun juga kayak wah, udah 2 tema yang udah saling melengkapi gitu ya. Jadi kayak udah unbeatable sekali gitu ya. Jadi anak emasnya Toei ini ya, nih jangan main-main nih ya. Mau bilang dikit anak emas ya terserah kan ya, ini gen anak emas yang satu-satunya kan ya, ataupun Den-O juga bisa gitu ya. Gila sih temennya. Jadi juga pastinya Henshinnya nggak kalah heboh ya temennya. Jadi perubahannya pun juga nggak kalah heboh kan, pastinya udah masukin 2 gadgetnya kan ya, udah kayak Hypermutek ini ya. Jadi kayak langsung terbang ke atas shung gitu ya. Gila sama ya, sama hebohnya gitu ya, sama-sama narsistik juga teman. Jadi ini langsung menembus bagian kayak zombie-nya itu lah teman.
teman, jadi kayak langsung duar gitu ya, langsung kayak swing kayak sampo gitu ya. Dan juga pastinya pertempurannya pun juga langsung kayak zombie gitulah temennya, jadi kayak agak-agak lambat atau kayak perawakan kayak zombie gitu ya kan. Jadi ini real ya, ini real zombie ya teman, cuma kalau di Indonesia kan lebih ada apa ya, ada perawakannya tuh, jadi kayak masih bisa dikendalikan ya teman ya. Kalau ini betul-betul kayak zombie sekali kan, jadi kayak benar tuh kayak agak lambat gitu ya, jadi kayak betul-betul kayak seperti zombie yang umumnya gitu ya. Nah ini juga pastinya ditambah juga dengan kekuatan ultimate revive gitu ya, dengan kekuatan pedangnya juga ya teman ya, langsung di sing 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 gitu ya. Jadi ditambah juga dengan kekuatan ultimate vice gitu ya, di combo finisher gitu ya. Bahkan juga di sini langsung gitu ya, di combo dengan finisher magnetic ala-ala revice ultimate ini ya teman ya. Jadi juga pastinya ditambah juga dengan kekuatan Zero Two nya ya temen ya. Kali ini walaupun sempat juga ditahan juga ya temen ya, sampai si dan Kurotonya pun juga langsung dimusnahkan ya temen ya, sampai berkeping-keping, gila ya. Ini sampai kayak wah, langsung sebenarnya pun juga kaget ya temen, kayak what, sekuat ini gitu ya untuk si Zen ini gitu. Jadi kayak wah, luar biasa imba ya temen ya. Dan juga di sini pertemuan Zero Two alias Izu ya temennya, dengan Art juga ketemu lah ya temennya untuk kali ini. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya kan, jadi ternyata sebelum munculnya Zero Two ini, ternyata si game itu kan lihat kan ya, si apa Zen kan dia tuh pakai Zero Two, itu dia bisa menggunakan kekuatan prediksinya, kan hancur tuh ya kan ya. Jadi ternyata untuk data dari Zero Two itu dia serap gitu ya, dia serap menggunakan bagus Traverse Way itu, dia juga bisa pakai kekuatan itu untuk bisa memprediksi, dan tujuannya pun juga jadi berubah ya ternyata, bukan ngarahin Zen lagi, tapi bisa melihat beberapa probabilitas yang sangat berbeda. Ada beberapa seperti Kuroto itu bisa kalah itu sama Zen, atau probabilitas lain itu seperti melihat ini ya teman, Zero Two sama Zero bisa bersama gitu ya, ataupun Zero Two dan Zero ini juga bisa bertemu ya teman ya. Seperti melihat ini kan pastinya Zero Two kan masih apa ya, mungkin Izu kali ya, yang juga pastinya nggak muncul teman-teman dalam wujud ridernya aja gitu ya. Jadi kenapa seperti ini juga yang memang apa ya, kita juga gitu ya, untuk beberapa proyek dari Zen ini pun juga masih membingungkan gitu ya, karena tadi kan ada apa ya, kalau kita rekap sedikit ya teman ya, Zen itu dibuat sama George Kanzaki, itu diselesaikan juga sama Nico Saiba sebagai stockholder, dan pastinya ada anu juga dari Pak Skuro ya kan ya, Skuro Koroshi misalnya. Jadi pastinya itu membuat si Zen ini juga semakin apa ya, semakin pede lah ibaratnya ya. Dan juga pada saat dia tuh nelpon si Pak Skuro kan, itu ternyata mimik pakai suaranya si Nico Saiba gitu ternyata ya, yang di episode 4 itu ya. Jadi dia tuh kayak mau menipu ya ternyata si Pak Skuro itu ya. Jadi Paren pun juga mau mempercepat gitu ya. Jadi kayak seperti ini kan ya, sudah terjadi ya teman, karena Zen itu memang ada tujuan lain gitu ya, yang memang sepertinya memang memusnahkan umat manusia ini kan. Jadi wipe out the humanity itu lah teman ya. Memang sejahat dan sadis itu ya teman si Zen ini ya. Jadi kayak wah, luar biasa ya teman ya. Dan pastinya ini teman untuk momen persetujuannya juga ya teman, karena ini kan juga walaupun mereka tuh saling berantem gitu ya di sesnya, tapi kayak udah langsung diiyakan gitu ya. Jadi juga pastinya Zero Three Driver dan juga unitnya muncul ya teman ya, dan pastinya dengan kota progress key-nya langsung gitu ya. Go beyond 1, 2, 3 Kamen Rider Zero Three. Gila, ini kan versi shortnya gitu ya. Kalau versi panjangnya ini gitu ya, nih saya kasih tau ya temen ya. Nah kalau salah untuk sound panjang itu yang 1 prediction, 2 intelligence, 3 circles, 1 beyond 1, 2, 3 gitu ya. Jadi juga pastinya semakin kelah temennya, karena suaranya pun juga lebih techno lagi bahkan dari Zero Two gitu ya. Jadi juga kan saya pernah bahas ya teman, untuk Zero Two ini tuh kalau untuk kayak mana kan saya juga pernah bahas sama untuk Zero One versus Zero Two versus Zero Three gitu ya. Kalian bisa cek ya teman untuk pembahasan sebelumnya gitu ya. Nah pastinya setelah kemudian Zero Three ini juga pastinya muncul gitu ya di hadapan si Sumori, yang juga melihat si Genmu ini atau dan Kuroto ini pun juga udah hancur ya temennya, bahkan kepalanya pun juga sampai diinjak sama Zen gitu ya. Gila saking kuatnya gitu ya. Nah Zero Three ini pun juga sepertinya bisa mewujudkan impiannya Sumori juga ya temennya, ataupun juga di sini dengan kekuatan atau itu kan kayak air mata dari Sumori ya temennya. Jadi dengan kekuatan atau teori dari Zero One itu juga masih dipakai ya temennya. Jadi dengan kekuatan blueprint atau 3D printnya pun juga bisa, bukan hanya membentuk progress key ataupun alat senjatanya dikembangkan, tapi bisa ya temannya di sini bisa membentuk wujud baru ya temannya. Teman di sini wujud barunya adalah dan Kuroto, tapi dalam wujudnya adalah wujud dewa
ini betul-betul dari udah dari dewa ya teman ya, dewa game, dewa apapun itulah teman ya, yang juga udah pasti sangat kuat dan sangat imbang ya teman untuk saat ini ya. Jadi juga pastinya lihat teman ya, udah sangat mengisi ya teman untuk si dan Kuroto ini, dan gila ya teman ya. Untuk pertama kali ini pun juga pastinya Zero Three semakin bagus ya teman, walaupun juga sempat tertekan ya teman sama Zen ini, karena juga pastinya sama-sama kuat gitu ya. Dia juga bisa mempresi itu juga udah berkali lipat ya kan dari Zero Two, dan juga pada saat Zen pakai Kabuto aja bisa dibaca loh teman ya, secepat itu ya teman ya. Jadi juga pastinya semakin kuat kayak dari mata doang gitu ya. Kalau kayak Zero tuh kan itu kayak bisa sampai masuk dimensi gitu ya teman, jadi ya sama-sama OP lah teman untuk kali ini ya. Dan juga pastinya teman untuk kekuatannya pun juga bisa pakai semua senjatanya, bahkan senjata kayak dari Miss Jinrai, bahkan senjata kayak Dodo Magia pun juga ada loh teman ya. Jadi kayak gila ya teman ya, bahkan senjata kayak dari Medak Laser Robot pun juga ada ya kan. Pokoknya ini semuanya dari senjata semua ya teman ya, jadi semakin gokil gitu ya. Ini juga pakai apa namanya, perfect sector kalau salah ya, dari perfect sword itulah teman ya. Jadi pastinya dari Kabuto juga, dan ini dia pakai thousand checker ya teman, bisa menjacking atau menghacking ya kan ya. Dia bisa pakai kekuatan dari si Zen ini dan ada damage-nya kan. Jadi ini harus betul-betul pakai kekuatan Zen ya teman untuk bisa menghabisi si Zen ini gitu ya. Jadi juga pastinya langsung di finisher dengan cepat gitu ya. Dan di sini muncullah Evolve X. Oh my god, betul-betul kejutan sekali ya teman untuk kekuatan dari Evolve X ini, karena kayak wah gila, ini udah kayak betul-betul suatu kejutan yang sangat mantap gitu ya, sangat luar biasa. Oke, udah berapa episode lagi teman, tersisa 2 episode lagi ya teman ya. Jadi ini masih panjang teman, kalian masih anteng kan ya kan, jadi pastinya akan sangat panjang deh ya teman ya. Oke, kalau teman episode 6 ini pastinya akan semakin pusing ini tepatnya ya, karena juga pastinya melihat si Zain ataupun Sakura Yuto ini pun juga semakin galau ya kan ya, atau dilema sekali kan ya, karena ngelihat dia juga di sini bukan Yuto ya teman yang lakuin ya kan, tapi Zain ya kan. Dah tahu kan Zain itu gimana gitu ya motifnya ya. Dan juga pastinya di sini Evo X pun juga ya ibarat tuh juga memuji dan bagaimana tindakannya pun juga seperti ini gitu ya. Nah, sementara itu ya, ini juga si Foundation X kan sepertinya kan kayak apa ya, mempertanyakan ya, ini Evo X itu kayak bisa dibagikan lagi loh sama si Ekol gitu ya, kan ada 2 orang kan ya, si Randu Joseph sama si Ekol ini gitu ya. Jadi kayak gimana ya, mungkin mereka ini kan seperti kayak udah tahu gitu kan ya, bagaimana semuanya tuh mereka dapatkan dari seluruh universe Kamen Rider. Pada saat itu pun juga dia kan mau bagi si Evil nih kan ya, walaupun mereka udah punya sampel genetik dari si Evil ini gitu ya. Jadi kayaknya sih memang terlalu banyak ya teman untuk yang dipaksakan ya teman ya. Jadi kayak semuanya tuh udah bisa didapatkan, tapi ada halangannya juga pastinya ya. Nah, jadi juga pastinya di sini ada Matsuga ya temannya juga turun ke tempat Foundation X ini, dan juga melihat adanya halangan, yaitu adalah Zero Three ya teman ya. Ya juga pastinya masih ada beberapa halangan juga gitu ya, dan juga pastinya tetap mendapatkan beberapa 1000%-nya itu teman, tetap optimis ya teman ya. Dan sih juga dia bertemu dengan dan Kuroto ya teman ya, ngelihat ada si Zero Three ini, dia juga mau ajak kerjasama juga gitu ya dengan si dan Kuroto ini. Tapi di sini ada si Misora loh temennya, yang juga comeback ya temennya, yang juga sepertinya meliput gimana kondisi orang-orang di sana temennya, dan juga pastinya untuk keselamatan di sana juga gitu ya. Jadi pastinya untuk pastinya dengan live seminar juga kan, jadi kayak betul-betul menjaga semua orang itu agar tetap aman gitu ya. Jadi karena muncul lagi si Evil gitu ya, Evil X gitu ya, dari semuanya pun juga diliput gitu ya. Ini pun juga masih di cafe Nashita itu temennya, yang tempatnya si Misora yang jadi bartender itu ya. Jadi juga pastinya saat mau dia sama-sama dan Kuroto pun juga di sini sempat ditolak lah teman ya, bukan ditolak sih, tapi karena itu lagi sibuk ngembangin game baru yaitu Tokimeki Bridal gitu ya, mana juga dibilang juga Tokimeki Bridal itu bisa mewujudkan apa ya, pasangan seseorang lah warnanya, jadi kayak saling bersama gitu ya. Jadi di sela-sela ini kayak dia tuh pencetus Project Outsider. Dan jangan lupa ya teman ya, awal dari semua ini tuh dari siapa ya, dari mereka berdua ya teman ya, yaitu dari Towser ataupun Genmu ya teman ya. Jadi juga pastinya dari kedua pihak ini ya pastinya saling mengembangkan suatu project ya kan ya, mau project Outsider yang dicetuskan oleh Towser ataupun project dari game-game yang ibaratnya pun juga bisa jadi bagian atau bahan ya gitu ya dari si Genmu ini kan ya, yaitu ya pastinya untuk olahin si Zen ini gitu ya. Jadi semakin kuat ya kan ya, jadi semakin erat gitu ya. Jadi pastinya untuk Tokimeki ini juga didistribusikan sampai sejauh ini gitu ya. Jadi juga semakin
banyak gitu ya. Jadi juga di sini pun juga brain munculnya pun juga kocak ya temennya. Jadi kayak sambil melihat juga gitu ya untuk kekuatan dari Bradel ini juga diambil ikannya dari bisa jadi suatu hal yang sangat penting ya teman untuk kedepannya. Jadi kita nggak tahu nih seperti apa dan apa yang akan dilakukan dengan Tokimeki Bradel yang satu ini. Dan jangan lupa juga ya teman, tadi kan ada Mita lagi streaming juga ya teman ya. Ternyata bukan hanya ngelibatin soal si Evil aja gitu ya, tapi tentang Kabupaten Chronicle juga gitu ya. Makanya juga di sini kan tadi kan ada kan ya orang-orang yang juga punya gaset Kabupaten Chronicle kan, tadi juga langsung nggak dipakai lagi dan turun drastis ya teman. Jadi ya seperti itu aja ya teman ya. Bahkan juga tadi ya untuk wish dari si Tokimeki Bradel itu kan katanya kan itu mau memiliki suatu penerus ya teman, atau ibaratnya si Dur dan Kuroto ini tuh mau mencari seorang anak gitu ya. Bahkan saat Sumuri juga lihat si dan Kuroto ini juga kayak kasih wishnya itu kan dia tuh langsung mikirnya tuh ke siapa coba ya kan, ke arah penerus alias punya anak gitu ya. Jadi dia tuh mau cari pasangan, apakah Poppy Papo kah yang dimaksud atau kayak masa depan yang lain gitu ya. Soalnya kalau kayak gitu kan berarti kayak sesama Baxter atau kayak sesama dewa mungkin ya, atau dewi mungkin ya kan. Itu kan dia bangkit dari air matanya Sumuri, bahkan dari penciptaan serta dari pembentukan dari Zero Three kan ya. Dan ingat juga ya teman, kata tadi Kuroto pada saat itu ketemu sama Art gitu ya, itu katanya bentuk itu bukan dari suatu itu kayak dari development orang itu ya kan ya, tapi ini adalah dari takdirnya gitu ya. Jadi kamu akan lihat bagaimana akhir dari permainanku ya kan. Jadi kalian ingat kan ya perkataannya kan ya. Jadi kayak dari kata-kata dan Kuroto itu juga semakin yakin kan ya kalau misalkan dan Kuroto ini tuh mau mencoba mencari penerus, dan juga ibaratnya dia juga seperti nggak mau terlibat lagi kan dengan adanya konflik dari Zain maupun outsider ini gitu ya. Nah salah satu anggota dari si Foundation X ini juga ngomong gitu ya, kalau tujuan besar itu adalah mau coba seperti membuat ulang dari nol karena ada masalah besar seperti krisis global lah atau kekurangan sumber daya lah dan juga inflasi ekonomi. Jadi ini lebih ke politik kayaknya ya. Nah, dari satu tujuan ekor ini, kita katakan dia tuh kayak mau coba membuat ulang dunia dari nol kan ya. Dan ini juga seperti bertentangan juga dengan si Rano Joseph gitu ya. Yang dimana kalau dari ekor itu kan lebih ke memusnahkan gitu ya, atau kayak membuat ulang gitu ya. Kalau si Rano Joseph itu lebih ke arah yaitu mau menciptakan atau mengumpulkan teknologi dari Kamader itu, menciptakannya menjadi sumber daya gitu ya. Jadi kayak ya tetap ada penghidupannya lah kayaknya, walaupun dalam tanda kutip ya di sini Rano Joseph ini pun juga dia tuh masih ada moralnya ibaratnya ya, masih kayak mendukung adanya manusia gitu ya, walaupun sih juga tetap ada ancaman juga ya teman dari beberapa pihak gitu ya. Oke, jadi ini kena ketahuan ya teman untuk dari tujuan sebenarnya dari Foundation X ini menciptakan Project Outsider ini seperti apa ya. Jadi yang kita tahu kan kalau untuk Project Outsider ini kan seperti ya dia tuh ngalahin si Zain ini kan ya. Benar tuh Zain tuh kayak entitas yang jahat lah ya kan ya. Walaupun dia tuh Tiffany atau kayak baik atau gimana kan ya, mau coba meratakan semuanya. Sebenarnya simple loh teman ya. Dari kata-kata Zain itu kan dia tuh mau meratakan umat manusia. Jadi satu poin itu ngarahnya ke sana gitu ya. Jadi kayak semuanya tuh adalah ke meratakan semua umat manusia gitu ya. Jadi memang arahnya tuh ke situ ya gitu kan, ke situ. Jadi sebenarnya tuh ya itu bikin kaget Rando Joseph gitu. Jadi kayaknya Rando Joseph itu sebenarnya dia tuh orang baik mungkin ya. Sebenarnya juga dia tuh mau aja kita terlibat ke project ini gitu. Tapi setelah dia tuh kaget juga kan ya melihat tujuan sebenarnya gitu kan ya. Jadi kayak begitu ya teman ya. Karena kalau kan juga tahu ya teman di episode 33 Gacor kan ya, itu kan dia kan mau coba kumpulin seluruh kekuatan dari teknologi yang kayak Glare One yang si Mimei gitu ya. Jadi ibarat tuh dia tuh kelana dari si Gachar terus juga ke bagian si Kenmunya gitu ya. Jadi kayak kelana dari sana ke sana kan kayak seluruh dunia gitu ya. Jadi pokoknya tuh dia kan cari seluruh kekuatan teknologi untuk jadi sumber daya dan juga untuk kekuatan juga sekaligus ya temennya, berantakan semua manusia dengan kekuatan Zain ini gitu ya. Jadi intinya gitu ya, semuanya untuk meratakan umat manusia gitu ya. Jadi wah luar biasa lah teman ya. Jadi ini pun juga dari kekuatan Blank Zain card ini pun juga terisi dengan kekuatan Dimension. Ya, ini juga pastinya lanjut ya teman ke pertempuran kedua antara Zain ataupun Yuto Sakurai kan, karena juga sini Yuto pun juga udah mulai goyah kan ya. Jadi Zain pun juga tetap meyakinkan atau kasih iming-iming kan ya agar bisa ubah masa depannya seorang itu dari lebih baik gitu ya. Jadi pastinya di sini juga langsung gitu ya berubah menjadi Predator Zain dan menggunakan kekuatan Kids 9 gitu ya. Dan uniknya dia juga pakai gimmick dari Kids 9 gitu ya. Dia tuh pakai gitu ya. Yang pas itu juga bisa jadi senyap gitu ya. Dan juga ada ekor Kids 9-nya. Gila, ini
detail sekali ya temennya untuk scene ini kan, jadi memang OP sekali gitu ya untuk kekuatan dari Kids Knight ini yang sudah setara dewa gitu ya. Dan juga pastinya Zero Three itu pun juga walaupun sempat kemundur ya temennya, tapi dengan kekuatan yang super kuat ini kan saya juga pernah bilang ya temennya, Zero Three ini dia tuh bisa pakai kekuatan dari senjata magia juga atau kekuatan dari Mace Cinta yang kali ini betul ya, Dodo Magia juga bisa dia pakai ya temennya. Berarti senjata dari magia yang kayak seluruhnya itu bisa loh temennya, kayak dari Berota ataupun Grey ataupun itu ya temennya, Kiel atau seperti itu, pokoknya bisa loh temennya, semuanya juga bisa dipakai gitu ya. Jadi juga pastinya sampai ke apa namanya kayak shot rasa dengan Rampage Valkyrie, Rampage Gatling sorry ya, itu juga bisa dipakai loh temennya. Jadi juga wah gokil sih temennya, walaupun udah pakai begini juga kan emang si Yuto Sakura ini pun juga sengaja kalah kan ya, biar bisa lepas dari si Zen ini gitu ya. Jadi juga pastinya ini pose Fitri banget ya temennya, kayak dia banyak kan pose tuh begini gitu temennya. Jadi kayak banyak sekali kena pose yang sangat ikonik kayak Fitri, bahkan Red King-nya pun juga sama banget kayak Fitri ya temennya. Fitri di series-nya pun juga memang kayak 2 kali ya teman, jadi kayak sekali terus gak muter Red King lagi gitu ya kan, kayak double kick ya kan, jadi kayak gila kuat sekali ya temennya Red King ini, jadi kayak ada susulannya juga gitu ya, jadi gokil ya temennya. Nah akhirnya teman muncul juga di sini si Amasugai dan juga si Rando Joseph ya teman, dan juga ya karena tadi kan Amasugai ini pun juga udah nggak ada gitu ya, jadi si Rando Josephnya pun juga sini kan masih dirasuki oleh Evolve ya kan, jadi langsung dibanting gitu ya, udah kayak betul-betul sumo sekali ya teman, jadi dibanting deh si Matsugai ini kayak sung gitu ya, dan juga langsung berubah bertemu menjadi Commander Evolve X gitu ya, gila luar biasa ya temennya, langsung dipakai kekuatan Evolve X dengan Evolve Driver-nya dan langsung diputar ya. Jadi ini juga sama banget kayak Evolve Black Hole ya teman, auto actionnya, cuman ini coraknya tuh kayak Evolve X gitu kan, jadi kayak ada sedikit yang berbeda gitu ya. Jadi pastinya itu juga semakin keren gitu ya, dengan ada kayak konstelasi bintangnya gitu ya, dan dia mungkin pakai present tuh dari konstelasi bintang itu ya temennya. Jadi juga pastinya dia juga mau ngabut lagi kan kekuatan dari si dimension card-nya ya kan, jadi di sini dengan kekuatan Echo-nya itu ya kan, dia juga berbeda dari Commander Zane gitu ya. Jadi muncullah teman untuk dimensionnya ini ya teman ya, dan wow gila ya teman, di sini juga muncul kan si Brain juga dengan kekuatan Tokimeki Bridle ini juga terlempar ke dalam dimension ini ya teman ya. Jadi juga teringat lagi teman ya dengan ingatannya dari orang tersayang kan, siapa lagi kalau bukan Airi Nogami ya temennya. Terus ini juga dari dark feature-nya yang ada di Yuto ini kan ya, jadi pasnya kan ada saat momennya tuh sama Airi Nogami pun juga kadang bisa suram juga ya temennya, ya memang sudah seperti ini kan ya yang harus dilakukan, karena kalian tahu juga kan ya Zeronos ini pun juga menjadi perwakilan dari Den-O yang tema keseluruhannya itu adalah waktu, dan itu juga gak kalah pusingnya temennya saat kita bahasnya dari Den-O ataupun CEO kan ya. Den-O ini lebih pusing lagi temennya, karena mainnya tuh waktu dan juga multiverse ini betul-betul real pusing gitu ya, dan juga pastinya semakin erat ya kan untuk kali ini, dan juga dibawa kabur kan ya untuk si Zeronos yang satu ini. Oke, kalian siap teman, kita akan bahas untuk final episode-nya ya, dan ini pastinya apa guys, lebih panjang ya dari yang udah kita bahas sebelumnya teman ya, jadi lebih pusing ini ya. Oke, kalau teman untuk episode terakhir dari Outsider ini, ya pastinya juga di sini muncullah Zin ya, sang produser dari Design Royal dan juga pastinya dari DCP dari masa depan ya teman ya. Dan ingat teman, untuk Design Royal ini juga sempat di approve ya teman sama si Zin ini, karena juga kan di episode terakhirnya pun juga Zin kan ngomong gitu ya, ini kita mulai lagi yuk untuk Design Graphics ini ya kan, kalau kamu mau berminat jadi navigator lagi ya kan, aku bersedia gitu ya untuk menerimamu kembali gitu ya. Jadi ibaratnya pun juga untuk Design Royal ini juga akan dimulai lagi gitu ya, karena setidaknya juga kalian tahu kan ya untuk Joe Karzaki ini di movie-nya Reverse dan juga Kids itu juga pernah dari navigatornya gitu ya. Jadi kan ada dua kayaknya, si Joe Karzaki dan juga Sumuri gitu ya. Jadi kan Sumuri kan dalam wujud yang warna merah itu ya temennya. Jadi juga pastinya untuk Project Outsider ini juga udah menuju ke titik terakhir ya temennya untuk puncak kali ini, dan juga bertemu dengan Jin sang produser dan juga navigator Sumuri gitu ya. Dan juga pastinya di-explain lah teman bagaimana Design Royal ini kan ya, bagaimana permainan untuk ibaratnya saling bertahan hidup dan juga saling bunuh-bunuhan mungkin ya. Jadi juga pastinya untuk kali ini sama banget ya teman dengan bagaimana peserta yang dihadirkan itu adalah peserta dari Outsider ya teman ya. Jadi sudah pasti akan diwujudkan dalam dunia ideal ini kan. Jadi pastinya Desashin ya teman ya. Di sini lagi nih kan ya, soal orang-orang yang bisa mewujudkan dunia ideal ini disebut sebagai Desashin ya kan ya. Bisa mewujudkan dunia idealnya kan, bisa jadi seperti kayak dunia menjadi
Star of the Star seperti Aceng gitu ya. Jadi pastinya seperti itu ya kan. Jadi pastinya udah ada wish dari kartu masing-masing yang diberikan. Jadi pastinya outsider inilah pesertanya gitu ya. Nah teman yang termasuk sini itu ada si Karen King Fong, Horobi, Zero Three, atau Serer ya kan. Juga ada Genmu, Hyperfumetsu, terus juga ada King of Nook, terus juga ada Ouja Survive, dan juga ada Commander Desas gitu ya. Jadi semakin mantap gitu ya. Dan inilah teman untuk perwujudan mereka ya teman. Jadi mereka juga ikut dan menulis wish mereka ya teman. Jadi kalau jus itu adalah menjadi dunia itu mencintai seluruh Kamen Rider yang ada di seluruh universe ya kan, dari Showa, Heisei, bahkan Reiwa mungkin ya. Dan pastinya untuk Gai Amatsu ini juga menjadi CEO terbaik di dunia gitu ya. Jadi sangat menggambarkan bagaimana profesi masing-masing ya teman-teman ya. Seperti si Josh itu kayak ilmuwan yang tertarik sekali dengan Kamen Rider gitu ya. Dan Gai Amatsu juga memang menjadi CEO yang sangat mantap gitu ya. Apakah mau melampaui Aruto nih? Yang juga pastinya di sini ternyata mereka juga belum mengumpulkan para outsider ya teman-teman ya. Karena ternyata mereka juga minta bantuan sama Dedek Beroba ya teman-teman ya. Yang kali ini jadi ngelihat Dedek Beroba lagi juga jadi kayak kangen lah ya kan, bagaimana kebengisannya dan juga sifat jahatnya yang sangat jahat itu ya temannya di serial Gates, bahkan jadi navigator yang magang ibaratnya ya. Jadi di sini pun juga dia tuh bertindak sebagai bisa bilang juga navigator lah ibaratnya ya, tapi dalam hal ini di bidang kayak untuk mencari para karakter jahat ibaratnya ya. Jadi kan Oster ini kan perkumpulan para karakter jahat ya teman-teman ya. Jadi ya kayak berubah juga ya teman, jadi kan dia tuh pernah menjadi navigator ya teman ya untuk di Yamato Grand Prix gitu ya. Dan kali ini adalah seperti mengajak atau menginvite seseorang kan ya, jadi tidak seperti Sumuri ya teman ya, yang mana juga pasnya tuh mengajak ke orang-orang biasa gitu ya. Kali ini karakter yang ibaratnya sangat tidak apa ya, tidak sembarang ya kan ya, tidak sembarang orang bisa di-invite gitu ya. Jadi berkali-kali ditolak loh ya kan sama Dedek Beroba loh ya kan ya, terutama ini kan kayak Dan Kuroto ya kan langsung dirobek gitu ya untuk kartu keinginannya gitu ya. Jadi langsung kayak wah seret gitu ya, langsung kayak emosi lah ya. Dan juga di sini kayak gitu ya, gak mau nih gitu ya untuk dunia impiannya diciptakan gitu ya. Dan juga Arm of Love pun juga gak mau gitu ya, karena maksudnya ya ada masing-masing lah temennya. Jadi intinya semuanya pun juga ditolak gitu ya untuk tujuannya dan juga bagaimana impiannya gitu ya. Jadi di sini pun juga kayak Zero Three pun juga menolak gitu ya, karena dia masih pakai intelligence-nya gitu ya. Habis itu juga dia langsung di back gitu ya. Masih ada cerita Spiromania kan kayak langsung di meletin gitu ya. Nah juga pasnya ini Ouja langsung nginjak gitu ya untuk desain cardnya kan, jadi kayak langsung stres juga ya kan si Beroba ini gitu ya. Jadi pastinya juga langsung luar biasa gitu ya. Jadi Desas pun juga sama temennya, dia langsung ngebelahin sampai berapa keping gitu ya. Terus juga sampai ke Garen gitu ya. Jadi Garen pun juga ya dia tuh nggak mau juga ya teman, karena masih ada kesibukan lainnya gitu ya dari para outsider yang satu ini gitu ya. Jadi ya gagal maning ya. Jadi pastinya semuanya nolak ya teman, terutama Horobi kan ya, dimana ya semuanya tuh kan punya tujuan masing-masing kan ya. Horobi kayak mau sama Arnya kan ya, terus juga semuanya tuh kayak punya kewajiban masing-masing gitu ya. Jadi pastinya Beroba juga udah kesusahan ya teman ya, sampai sang bosnya pun juga mengajukan dirinya secara langsung gitu ya di hadapan para makhluk masa depan ya kita bilang ya, karena kan Zin maupun Sumuri pun juga pastinya dari masa depan gitu ya. Dan akhirnya teman ini dia kemunculan dari form terbaru dari Zin Keiza gitu ya. Jadi pasti udah muncul teman untuk Henshin Pose di Narikiri World ya teman ya. Itu kan juga ada kan kayak belt masa depan kan, jadi kayak ada yang pakai kayak gel-gel lah, atau kayak bagian dari pernya atau gimana kayak, jadi kayak lebih futuristik gitu ya. Jadi kayak untuk konsep untuk masa depan gitu ya. Nah pastinya ini juga pastinya suara Zin Keiza itu standby-nya enak lah teman, jadi kayak suara alarm gitu ya teman, atau kayak suara yang menenangkan gitu ya, jadi lebih mantap gitu ya. Dan juga pastinya gimmicknya pun juga sama kayak gabungan dari Vision Driver sama Zillion Driver ya teman, jadi kan ada seperti ini gitu ya. Jadi dia tuh pakai racer car juga ya teman ya, jadi namanya tuh udah Laser Race Driver gitu ya. Dan juga pastinya suaranya pun juga semakin gokil ya teman, ini berwarna biru dan dapat kekuatan baru ya teman ya. Jadi berwarna biru nih, jadi salah satu bentuk yang oke lah teman ya, sangat terbaik kan di jajaran Kaiser maupun Gelar gitu ya. Nah pastinya di sini langsung terport ya teman ke tempat pertarungan ya teman ya. Dan juga hasilnya bertemu juga ya teman dengan Gai Amatsu dan juga Karisaki ya teman. Di sini langsung berubah teman, keduanya menjadi Kamen juga dan Arctouser ya teman ya. Jadi juga di sini si Zin Geizernya pun juga melakukan serangan ya teman kepada si Zain dan juga si FLX gitu ya.
Ya, ini dia ya untuk climax fight-nya di sini. Jadi juga di sini si Zayn juga pakai Kotan Wizard Infinite Style teman, tapi juga diinterupsi dengan gravity control-nya kan. Jadi ini unik loh teman ya. Si Zayn Geyser itu tidak bisa berjalan di atas platform gitu ya teman. Jadi lebih high tech banget ya teman ya untuk Zayn Geyser ini. Dan juga pastinya dengan gravity control-nya pun juga semakin kuat, dan FLX pun juga nggak mau kalah ya teman dengan perisai konstelasi bintangnya itu, oke. Dan juga pastinya kekuatan Wizard Infinite Style pun juga dia pakai yang Axemonnya ini teman ya, yang sangat kuat dan sangat besar ya teman ya. Jadi semakin mantap itu, dan akhirnya Desas dan juga Sakura Tachibana dan juga Takeshi Asakura juga muncul ya teman ya. Jadi semuanya yang muncul ini pun juga punya tujuan masing-masing ya teman ya. Kalau kita rekap nih kan ya, kayak Amatsu itu dia tuh pastinya mau rebut kembali si Kenmu Corporation dari ya si Dangkroto ini kan ya, karena ibarat pun juga bukan merebut sih, tapi lebih kayak mengungguli lah teman ya, atau membuat perusahaan baru ya kan, sebenarnya bisa jadi CEO nomor 1 gitu ya, itu Towser Intellion gitu ya, atau mungkin berubah nama mungkin ya. Dan berikutnya kalau si juga ini kan dia tuh muncul karena ya mau coba membuat semua kamera itu ya jadi ada rasa suka kan ya, bisa kayak bersama Jared lagi, dan bisa kayak apa ya, mengikuti seluruh sejarah dari seluruh Kamen Rider gitu ya, dari era Showa sampai Reiwa gitu ya. Nah kalau untuk si Asakura ini dia tuh kalau emang dia tuh punya caranya sendiri, ketika bisa ngalahin dia kan ya, ya tuh serah aja kan ya. Yang penting dengan caranya masing-masing gitu ya, dengan cara dia yang sangat bengis dan juga psikopat gitu ya, jadi tetap bisa dilakukan gitu ya. Nah kalau Garen ini dia tuh agak berbeda gitu, karena dia tuh sebenarnya tuh kayak masih baik gitu ya, cuman dia tuh nggak mau ikutnya seperti ini, tapi Abah boleh buat kan ya, untuk ngadapin si Zayn ini juga dia tuh harus ikut. Nah kalau Desas ini tuh dia lebih ke arah kayak lawannya aja kan ya, atau kayak kekuatan dia gitu ya untuk lawan si Kamen Rider Zayn dan pun FLX ini gitu. Jadi dia juga berubah teman dari Oda Survive, Garen King Form, dan juga Kamen Rider Desas gitu ya. Wah gila sih ternyata, luar biasa nih. Jadi kayak pertemuan secara langsung gitu ya seluruh Kamen Rider outsider yang sejauh ini gitu ya. Kenmu pun juga pastinya dengan tujuan dia kan ya, dengan cerdas sendiri dan juga keinginannya ya kan, yang pilih apa, memiliki seorang anak gitu ya, dan juga pastinya mencari penerus gitu ya untuk Kenmu Corporation ya kan. Jadi pastinya memperluas ibaratnya, memperluas Kenmu Corporation sampai sejauh itu, oke. Dan Horby juga pastinya tetap sama teman untuk menghadapi si FOX ataupun Zayn ini kan ya, karena juga pastinya udah kecewa berat lah teman, karena ibaratnya sudah ketahuan kan ya tujuan aslinya itu, dan juga ditentang sama Horby gitu ya. Dan tak lama juga teman ada King of Nock ikan yang juga menginginkan dunia ini dikuasai oleh Overlock sepenuhnya, dan juga Zero Three ini mau coba bersama dengan prediksi Zero Three ikan, yaitu Zea maupun Ark gitu ya. Dan akhirnya seluruh outsider berkumpul ya teman ya. Kamen Rider Outsider di sini berkumpul. Climax battle-nya terjadi di sini ya teman ya. Terkait di sini juga dia memanggil Zayn Brothers ibaratnya ya, dari berbagai dimensi gitu ya. Jadi di sini ada 4 Zayn tadinya ya, 4 Zayn dan juga FOX menghadapi para Kamen Rider Outsider ya teman ya. Jadi di sini juga ada yang pakai Forze Cosmic Stage kan, jadi kayak pakai senjata Forze kan. Jadi ini juga mesagil teman ya. Kayak suara Forze Cosmic itu saya paling suka, kayak suara tik tik limit to break, itu keren banget asli ya. Terus juga ada yang pakai Zambat Sword gitu ya, jadi ngadapin si siapa, Desa sama juga Arthauser gitu ya. Terus juga di sini juga ada ini dia pakai yang senjata nasib Osputotira gitu ya. Kalau salah ini juga lawannya sih juga sama Desa gitu ya. Jadi juga pastinya sangat keren lah teman kali ini. Nah ini juga ada si Zayn, dia tuh pakai yang Cosmic Stage tadi teman-teman, dia tuh kayak terbang langsung ngehantam ke bawah gitu ya, lawan Zero Three, Horobi, dan juga Arthauser gitu ya. Jadi ini perkumpulan para rider jahat menghadapi entitas jahat gitu teman. Jadi pastinya ini lawan Foundation X yang ujung-ujungnya ya. Dan juga pastinya di sini Tokimeki Rebel juga muncul kembali teman bersama Brain, dan ini dia ya kemunculan Yuto Sakurai alias Zeronos yang sebenarnya ya teman ya. Jadi pastinya dari feature yang udah dibuat lebih baiklah teman, jadi tidak dark feature lagi tapi sudah utuh ya teman ya. Dan juga pasti dari Zeronos yang semestinya gitu ya, dengan alt reformnya. Dan oh my god, ini dia ya suara tim song Zeronos pun juga masih ada gitu ya. Jadi semakin ciri khas dari Zeronos pun juga makin mantap gitu ya. Ya, selamat datang Sakurai Yuto. Akhirnya nih ya, ini dia Sakurai Yuto yang kita kenal ya, yang juga pastinya dia tuh sangat kuat katanya ya, dan juga pastinya mendapatkan kembali pasangan sejatinya, yaitu Airi Nogami ya teman ya.
Wah, gila, senang sekali ya temennya kita lihat Sakura Yuto menjadi Commander Zeronos lagi gitu ya, dengan ciri khasnya dan juga Brain kembali kita menjadi Commander Brain gitu ya. Dan pastinya juga kali ini langsung gitu ya si Zen ini pakai kekuatan Grand CO dan juga Summon CO dan sama ini ya si Hibiki ya temennya. Kalau salah ini tuh juga relate-nya tuh sama yang di Nariki Reborn itu ya teman, jadi kayak ada kan rekannya yang di event Nariki Reborn itu ya kayak dia tuh rilis bermacam-macam di X atau CSM itulah ternyata, jadi pastinya semakin mantap gitu ya untuk kolaborasi yang satu ini. Dan pastinya langsung dihabis juga sama Zeronos kan, jadi pas sudah dikena damage-nya dia juga langsung balik arah langsung swing langsung banyak gitu ya. Dan juga pastinya mengenai damage dari Zain gitu ya, dan langsung ya temennya di sini dihabis juga ya kan, dia diikat sama Arc of Knock ini dan langsung di combo finisher kan, jadi combo dari sangat pedang, combo dari Rider Kick juga ada gitu ya. Dari ini dari Brain, terus juga ada ini dari Zero Three, terus juga ada Artoser salah ya, sama si Kenmu Hyper Fumetsu. Nah ini kan tadi ada si apa ya teman, ini kayak dari si juga gitu ya, terus juga ada dari juga ya teman yang Ricky sorry ya, juga yang ini temennya ini kan ada Brain juga Zero Three sama si Hyper Fumetsu ya teman. Kalau ini tadi siapa ya, ada si Oja, Garen, Desas ya kan ya, sama Zin Geyser mungkin ya kalau tadi gitu ya. Jadi pastinya semakin mantap jiwa ya temen ya, tuh gokil sekali kan. Dan juga pastinya selain ini juga ada Zin Geyser juga ya hadapin si FOX kan, jadi dia juga langsung finisher ya temen ya, dia langsung ikat pakai yang kayak cengkramannya itu dan langsung ya kan dihabisi dengan Magnum Shooter level mode gitu ya, gokil sekali ini ya. Dan langsung kalah tolak ya teman untuk FOX. Dan juga pastinya dia udah habis dengan Artoser gitu ya, jadi selesai sudah outsider ya teman, kita berhasil menamatkan outsider ya teman ya. Dan seluruh musuh-musuh dari Foundation X kan itu Echo pasti kalahkan, dan juga Rando Joseph ya teman. Nggak tahu nih Rando Josephnya tuh bisa hidup atau enggak kan, karena dia kan itu manusia ya teman, entah karena udah dirasuki itu kan, jadi nggak tahu tuh bisa balik atau enggak gitu ya. Gokil sekali. Oke, akhirnya teman-teman kita berhasil menamatkan Commander Outsider ini teman, jadi sudah selesai ya teman pembahasan kita. Dan pastinya semuanya udah berlangsung damai ya teman, semuanya udah kembali normal seperti biasanya ya teman. Jadi kita akan coba rekap lah teman ya, Project Outsider ini tuh kesimpulannya apa sih gitu ya. Jadi Project Outsider ini tuh kalian kan tahu juga teman-teman ya, ini kan katanya kan bertuliskan si Towser gitu ya, alias si kayak Amatsu. Kalian tahu gak ada namanya Project Towser? Dan tahu kan ada Project Towser, nah itu juga salah satu project yang dibuatnya untuk membagikan si baseball genre ini ibaratnya ya. Jadi ibaratnya masih ada kayak ego atau kayak masih jahat ibaratnya si Towser ini, yaitu si Arc. Nah Project Towser ini selalu juga menjadi pemicu baginya si Naki gitu ya, karena itu kan seperti bentuk bagaimana terciptanya suatu entitas yang ibaratnya tuh bisa dilacak ya kan oleh si Gai Amatsu atau enggak si Naki kan ya, karena itu kan seperti kesinambungan atau singularity baru kan ya. Makanya juga kan ada Zero Three itu sebagai singularity baru antara Zero Two maupun Arc Zero gitu ya. Jadi itu juga dalam rangka ya, itu kan juga seperti melengkapi untuk pembahasan kita mengenai tentang si Amatsuka ini kan, dan juga bagaimana lingkup pekerjaannya kan, seperti kayak CEO-nya dan juga pengembang dari Red Riser itu ya teman ya. Jadi kita juga bagaimana belasan mengenai tentang progresinya dan bagaimana jalan ceritanya, dan juga bagaimana jejak sejarahnya kan dari si Gai Amatsu ini gitu ya. Bahkan sampai dia juga punya perusahaan baru lagi ya teman, entah pakai Towser Intelligence lagi atau nama baru ya teman ya, mungkin Towser Intelligence mungkin ya. Dan itulah teman, di sini semuanya juga udah pasti kembali lagi teman ke tempat semula, dan semua kartu dari Zen Travel ini juga kembali lagi ya teman ya. Dan juga pastinya semakin mantap jiwa ya teman ya. Dan juga pastinya Zen dan juga Piroba kembali lagi ke masa depan ya teman, dan juga melihat kembali bagaimana keseruan yang akan datang di masa kini teman, jadi semakin mantap. Gila sih ya teman, panjang sekali ya. Jadi pastinya ini akan menjadi pembahasan penutup ya teman ya. Jadi singkatnya sih Project satu ini tuh mengumpulkan seluruh karakter yang jahat ya teman ya, yang ibaratnya pun juga jahatnya tuh masih punya tujuan ya teman ya. Kalau kayak Zain sama FLX itu selalu juga ya manfaatin doang gitu ya, manfaatin kekuatan udah ada, dia juga cuma terima bersih gitu ya. Jadi juga ibaratnya tuh punya kekuatan yang setara itu kan, kayak setara dikit lah, punya Sekeno Haisha gitu ya.
ya, atau kayak kekuatan yang bisa melampaui semuanya gitu ya. Jadi semena-mena itulah kan untuk Foundation X ini kan ya. Apakah Foundation X sudah berakhir? Sepertinya enggak lah teman ya, karena tadi kan cuma baru 2 aja kan ya, 2 orang yang ibarat tuh jadi musuh utamanya di Project Osiris ini ya. Kita tunggu aja teman bagaimana project selanjutnya dari Pak Shiraku kadang-kadang, karena kan nanti akan ada project seperti ini lagi gitu ya untuk di masa mendatang, karena juga pastinya untuk Project Osiris ini bisa jadi salah satu pemicu untuk adanya multiverse di Kamen Rider ya kan, katanya kan mau dibikin kayak gitu kan ya kan. Nah ini kita akan langsung ke rumornya ya temennya ya, juga sempat saya bahas untuk episode yang lalu gitu ya, dimana untuk Project Osiris ini katanya untuk season berikutnya akan lanjut ke tahun depan ya, tahun depan, karena nanti akan ada seperti project lainnya bersangkutan dengan Osiris ini yang melibatkan untuk Ibuki dapat final form juga serta Delta ya teman ya, entah nanti namanya tuh next Delta mungkin atau Ibuki arm form mungkin ya. Nah kalau gitu harusnya ada dong ya untuk usernya yang serupa ya, salah satu aja ya teman, karena kalau Delta tuh banyak banget usernya ya, salah satu tuh kayak Shudi Mihara, terus juga kayak Dragon Overlock ya kan, Kitasaki gitu ya, ada juga kayak si siapa tuh Saiko Kageyama gitu ya kalau salah ya, atau enggak si Rose Overlock gitu ya. Terus juga ada si siapa ya, Kaiksa juga pernah pakai gitu ya, si Yuji Kiba pun juga pernah pakai kalau salah ya. Jadi pokoknya ada 10 ya teman ya, total ya teman, 10 user dari Delta. Nah kalau gitu berarti Ibuki juga dong ya, harus ada kayak si siapa namanya Joji Shibue kan ya, jadi si siapa tuh namanya yang dari Ibuki lupa nih, pokoknya juga semakin banyak lah teman untuk probabilitasnya ya kan. Jadi oh my god, sudah panjang ya teman. Jadi ini rekor ya teman ya, salah satu pembahasan Lexasu terpanjang ya teman ya, sampai 1 jam 30 menit ya. Kalian pastinya akan puas lah teman ya, nonton dah kayak nonton film ya teman ya. Saya juga kayak breakdown film ya teman ya. Jadi kalaupun kalau ada yang sedikit copyright kan saya akan coba potong lagi teman, jadi saya akan coba upload lagi ya teman, karena juga pastinya ya sangat mantap lah teman untuk episode kali ini ya, sangat panjang, sangat puas sekali ya teman kita bahas ya kan ya. Pokoknya juga ini sangat enjoy sekali kan untuk menemani weekend kalian gitu ya. Jadi ya kesimpulannya sih untuk Project Osiris ini juga memuaskan gitu ya. Kalau bisa kasih rating sih berapa ya, mungkin untuk saat ini 7,7 dulu kali ya, soalnya mungkin ada beberapa plot hole juga ya, mungkin kayak kurang dijelaskan, kayak mungkin kayak rasanya kayak mana gitu ya, atau kayak seperti apa gitu, untuk bagaimana tentang ini dengan ininya gitu. Jadi kayak bagaimana tentang kelanjutannya, bahkan kayak Nico Saiba itu pun kemana gitu ya abis itu ya. Jadi kayak entah di amankan atau gimana gitu ya, soalnya itu kan tentang Pak Sukuro itu pun kan tentang yang si apa ya, dari CEO Game Corporation yang saat kan dari kayak developernya si Cucu Burger gitu ya. Jadi pastinya kita akan tunggu kan bagaimana untuk kelanjutan cerita dari si Outsider ini gitu ya. Jadi ini salah satu project yang menarik sih teman, karena ibaratnya pun juga mempertemukan seluruh karakter jahat ya teman ya. Ya terlepas dari kayak Dan Kurto yang emang jahatnya jahat pisan gitu ya, ya kayak gak terhitung lagi beberapa kalinya dia itu jahatnya kan. Jadi kayak oh my god, jahat banget ya teman untuk si Dan Kurto ini. Jadi luar biasa. Jadi apa yang akan terjadi teman kalau misalkan untuk DGP ini juga yang jadi salah satu titik klimaksnya, kenapa harus DGP lagi gitu ya, karena ibaratnya juga dari seluruh outsider ini kan katanya kan Zen Game gitu ya, yang berarti puncak awalnya itu ya dari supporter ini mungkin ya. Apa yang jadinya kalau misalkan DGP itu sebenarnya adalah feeling utama juga, bahkan supporter seperti Zin dan kawan-kawan pun juga bisa bilang jadi feeling utamanya mungkin ya, yang berarti juga di sini kan para supporter ini kan juga mau mendapatkan hiburan ya kan di masa depan ini kan ya, terutama lah kayak Birobak kan ya. Karena kan Birobak kayak ini dia tuh jadi baik dulu ya kan ya, karena kan dia juga sempat dibunuh kan ya sama si Buffa gitu ya, dan juga kan dia tuh masih nyinggung soal Buffa kan, soal idolnya gitu ya. Jadi dia nggak akan melupakan seorang idol yang ibarat tuh juga membuat dia tuh kayak terkesima gitu ya, kayak dia tuh betul-betul puas gitu, kayak sok-sok seru yang pastinya akan sama lagi jadi udah sampai serak nih ya, kayak udah 1 jam 30 menit gitu ya. Jadi kayak puas sekali ya teman kita bahas ini ya, sampai banyak banget teorinya gitu ya. Ya memang ini juga recap story sih, saya nggak bahas detail sih ya teman ya, kalian bisa teman-teman di komentar bawah ya teman. Jadi pokoknya untuk project satu ini pun udah tamat ya teman, udah beres ya teman-teman. Jadi kita akan tunggu project lainnya di kedepan hari ini teman. Oh iya, tadi pun juga pastinya untuk jangka waktu ini pun juga saya akan coba bahas beberapa project lain kan, seperti kayak apa ya, movie foto PI mungkin ya, saya akan coba recap lagi teman untuk beberapa storynya gitu ya. Terus juga ada Wingman mungkin ya kan, karena juga masih
episode 2 episode terakhirnya gitu ya. Terus nanti akan ada info Go Future. Nah, siap-siap ya temennya, ini bakalan banyak nih ya untuk weekend ya temennya. Pokoknya panjang semua teman kita bahas ya. Jadi kayak Go Future itu pastinya ada scan-nya tuh ya. Scan-nya nanti kita bahas juga teman. Terus kayak pengumuman resminya ya kan, sampai ke cast-castnya mungkin nanti ya teman ya. Ke press conference-nya juga ada trailer singkatnya ya kan. Tuh trailer pertamanya gitu ya. Terus pokoknya apa lagi ya, pas banyak sih temannya. Pokoknya salah satu project yang sangat ditunggu teman ya. Ini tuh kayaknya bisa banget ya teman, kayak buat project seperti ini kan, kayak cross remix tuh ya, ada 3 episode tuh ya, tuh juga memuaskan ya teman ya. Kayak face-nya walaupun playlistnya agak gimana gitu ya, lebih ke arah si Sakura sama Akira sih teman, jadi kayak ngarah tuh kesana semua ya teman ya. Jadi ya untung aja eksekusinya bagus ya teman, kayak remix materinya pun juga oke gitu ya. Jadi pokoknya tuh ngarah tuh ke pertempuran para female rider gitu ya, jadi semuanya pun juga bersatu ngadapin si Black Satan ya teman. Jadi gila puas sekali ya teman, aduh gila, kapan lagi gitu ya kita dapat salah satu project yang ibarat tuh kayak dinantikan sekali gitu ya, sampai kita bahas satu panjang seperti ini. Gila gokil sekali ya untuk project Outlander ini ya. Jadi gitu teman ya, untuk bahas kita untuk next episode ya teman. Jadi pembahasan lainnya apa nih, mereka akan mau juga teman kita bahas apa lagi, mungkin kayak beberapa project lainnya ya kan ya, yang kayak seperti ini kan ya. Dari DKP juga memang bikin pusing kan, jadi dari awal itu emang pusing kan, awalnya dari Tozer sama Genmu, terus juga sampai ke apa ya Foundation X, habis itu kayak sampai ke Sakura Yuto ya kan, yang dari Zen, terus sampai ke R0, sampai ke Garen, dan sampai telah kita ke DKP. Gila itu puncaknya bikin pusing kayak pusing. Oke teman, sampai jumpa bahas kita untuk next episode ya teman. Gila ini salah satu episode yang panjang ya teman, jadi semakin aja teman bahasa kali ini.